View, akhirnya, Patria ke-10 bisa hadir kembali sore ini bosku. Tapi sebelum dilanjut, silahkan like dulu videonya jika Anda suka dengan ceritanya. Terima kasih, lanjut. Novel Raja Tertinggi, bab 1726. Memikirkannya seperti ini, masuk akal, setiap keluarga, rata-rata, memiliki 241 batu roh kelas 6 dalam tabungan, itu dianggap kisaran normal. Hei, Tousan Ekstremes dengan begitu banyak batu roh, belum lagi aku meningkatkan ke tahap penggabungan, bahkan kamu, Tang Huan, Yan Xingyi, dan Lu Yuxi bisa melakukannya. Dan masih ada kelebihan. Tes-tes. Muqianji harus mengagumi keberuntungan Tang Huan, Yan Xingyi, dan Lu Yuxi, itu benar-benar terlalu bagus, mereka benar-benar paling bahagia bertemu Omi dalam hidup ini, termasuk dia tentu saja. Bukan karena Omi, Muqianji mungkin masih berada di tahap harmoni spiritual, dan pasti belum akan membentuk Yuanyi. Qianji, jangan katakan apa-apa, mari kita mulai meningkatkan. Hei, Muqianji terlihat sangat malu. Omi segera mulai memperbaiki batu roh. Dalam waktu kurang dari 10 menit Omi telah menyempurnakan sekitar 3.000 batu roh kelas 6. Alam Omi, dari tingkat ke-9 permuliaan, mencapai tahap pertama penggabungan. 1000 ekstrim, giliranmu. Setengah jam kemudian, Omi membantu Muqianji memperbaiki 3.000 ditambah ratusan batu roh kelas 6, dan Muqianji melonjak lurus ke tahap pertama dari tubuh gabungan. Wow, Omi menyimpan sisanya. Setelah dia dan Muqianji selesai memurnikan, masih ada lebih dari 8.000 batu roh kelas 6 yang tersisa, akan kembali untuk memberikannya kepada Tang Huan, Yan Xingyi, dan Lu Yuxi. Omi, hanya ada 8.681 batu roh kelas 6 yang tersisa, apakah itu cukup untuk mereka bertiga naik ke tubuh gabungan tahap pertama? Muqianji bertanya dengan khawatir. Omi menghela nafas, sepertinya itu tidak cukup, saya pikir itu sudah cukup. Mereka bertiga berada di tahap pertama peninggian, dan untuk naik ke tahap pertama penggabungan, saya khawatir mereka membutuhkan setidaknya 4.000 batu roh kelas 6, dan ketiganya berjumlah 12.000. Jadi, masih ada kekurangan 3.000 keping. Mari kita melihat ke belakang dan melihat apakah laut 4 kali lipat dapat terus mengais sedikit. Memulung seharusnya bisa mengais sedikit lebih banyak, lagi pula, setiap keluarga, yang terkuat kedua, terkuat ketiga, mereka memiliki beberapa hingga selusin batu roh kelas 6 pada mereka, itu mungkin bagi semua keluarga untuk mengais lagi dan mengumpulkan lebih dari 3.000, tapi, itu terlalu sulit. Omi tersenyum, meski kesulitannya terlalu besar, kita masih harus mencoba, malam ini, kita berdua, ayo mengais lagi. Ah, pergi lagi, aku bersamamu. Tentu saja, kamu sekarang berada di tahap pertama dari tubuh gabungan, dan aku juga berada di tahap pertama dari tubuh gabungan, jadi siapa lagi lawanmu di seluruh 4 lautan? Muqianji melirik Omi dan berkata, kamu bukan lawanku bahkan untuk kesulitan itu. Aku bilang selain aku. Pada saat ini, di penginapan tertentu di ibu kota 4 laut, Lu Yuxi datang untuk mencari Tang Huan dan Yan Xingyi. Tang Huan, Xingyi, apakah kalian di sini? Ini, Yuxi, kamu di sini, selamat memulihkan identitasmu sebagai nona tertua dari keluarga Lu. Tang Huan berkata dengan sibuk membuka pintu. Terima kasih, aku akan mengundangmu ke rumahku hari ini, tapi apa? Tapi sekarang acara besar telah terjadi di keluarga, dan seluruh keluarga dalam suasana hati yang buruk, jadi lebih baik tidak pergi untuk saat ini. Saya harap kalian mengerti ah. Yuxi, hal besar apa yang terjadi pada keluargamu? Lu Yuxi menghela nafas dan berkata, sejujurnya, tadi malam, seorang pria kuat datang ke keluargaku dan membajak orang terkuat di keluargaku, lalu menjarah semua batu roh kelas 6 yang dimilikinya. Ah, perampokan, itu terlalu keji. Itu benar, siapa yang begitu sial, bermain perampokan di era ini? Tang Huan mengutuk. Pada saat ini, suara Omi datang dari pintu, siapa yang kalian bicarakan? Saudaraku, baru saja Yuxi mengatakan bahwa keluarganya telah dijarah. Dan oh ya, karena ini bukan waktu yang tepat untuk mengunjungi rumah Lui, kita akan pergi lain kali. Memehem, malam itu, Omi dan Muqianji sekali lagi pergi ke arah yang berbeda. Omi sekali lagi pergi ke keluarga terkuat di 4 laut, keluarga Mo. Tentu saja, kali ini, Omi tidak mencari yang terkuat, tetapi yang terkuat kedua. Perampokan, serahkan semua batu roh yang ada padamu. Oh, senior, kamu yang menjarah keluarga Moku tadi malam, kan? Ya, ini aku. Senior, keluargaku telah digeledah olehmu. Aku tahu, tapi aku tidak percaya bahwa kamu, sebagai anggota terkuat kedua dari keluargamu, bahkan akan memiliki satu batu roh kelas 6. Aku, keluarkan atau mati. Pada akhirnya, Omi meraih 23 batu roh kelas 6. Omi tersenyum, dia hanya berkata baik, sebagai anggota keluarga terkuat kedua, tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki beberapa batu roh kelas 6. Setelah mengobrak-abrik yang terkuat kedua, Omi tidak langsung pergi dan terus mengobrak-abrik anggota terkuat ketiga dan keempat dari keluarga Mo, berusaha untuk menjaga agar setiap batu roh kelas 6 tetap utuh. Omi tidak takut ketahuan, dan merampok mereka hampir secara terbuka. Ketika Omi merampok anggota terkuat keempat dari keluarga Mo, anggota terkuat pertama dari keluarga Mo, anggota terkuat kedua, dan lainnya, telah tiba di berita. Omi merampok pria terkuat keempat hampir tepat di bawah hidung mereka. Merampok, keluarkan semua batu roh kelas 6 yang kamu miliki. Anggota terkuat keempat dari keluarga Mo memandang anggota keluarga terkuat pertama yang telah tiba. Anggota terkuat pertama dari keluarga Mo sibuk berkata, senior, tadi malam, semua harta bendaku di tubuhku telah dijarah olehmu, dan kamu masih belum cukup tahu untuk merampok sisa leluhur keluargaku malam ini. Satu-satunya beberapa batu roh kelas 6 yang tersisa di tubuhku, senior, kamu seperti ini.
Omong kosong apa, Bang? Omi menjatuhkan anggota terkuat keempat dari keluarga Mo dengan tamparan dan dengan paksa mencuri cincin penyimpanannya. Tunggu, senior, ambil saja batu roh kelas 6 dan tinggalkan cincinnya, oke? Anggota terkuat pertama dari keluarga Mo berkata dengan sedih. Kalau kamu sudah tahu sebelumnya, kenapa tidak jujur saja kamu mengeluarkan batu roh? Selamatkan aku dari mengambil cincin itu dan kehilangan lebih banyak lagi. Aku hanya merampok batu roh, aku tidak mengambil alat sulap atau semacamnya. Omi mengeluarkan beberapa batu roh kelas 6, lalu melemparkan cincin itu ke anggota keluarga Mo terkuat keempat yang pingsan di tanah. Kemudian Omi melanjutkan ke rumah berikutnya. Seperti ini, mereka terus merampok dan merampok sampai subuh, tetapi masih ada lebih dari 20 yang tersisa untuk diselesaikan. Omi dan Mukianji sama-sama merampok secara terpisah, tetapi mereka juga tidak bisa menyelesaikan perampokan dalam satu malam. Apa yang harus dilakukan? Jadi, tanpa pilihan lain, Omi dan Mukianji hanya bisa terus merampok di siang bolong. Pada akhir hari, hampir seolah-olah mereka dirampok di bawah pengawasan sekelompok besar anggota klan. Akhirnya, semua klan selesai merampok. Omi segera mundur, lalu berubah kembali ke wujud aslinya di tempat yang sepi. Mukianji juga kembali ke penginapan. Ribu Jie, bagaimana panennya? Itu tidak banyak, setiap keluarga menambahkan hingga selusin atau 20 batu roh kelas 6, jadi sepertinya memang tidak ada. Hei, kali ini seluruh 4 lautan batu roh kelas 6 benar-benar dipulung. Omi tersenyum. Kami tidak bisa menahannya, dan jangan salahkan kami. Pembudidaya abadi tidak bisa menjadi orang suci, kami semua memikirkan diri kami sendiri terlebih dahulu. 1727. Ya, tidak perlu merasa bersalah, itu hanya perampokan, oke. Statistik berapa banyak lagi perampokan yang telah dilakukan satu malam ini. Setelah beberapa saat perhitungan, statistik keluar. Suatu malam, total 3.200 batu roh kelas 6 lainnya telah dijarah. Haha, akhirnya kita sudah mengumpulkan lebih dari 3.000 buah. Omi tertawa terbahak-bahak. Awalnya bekerja sangat keras untuk mengumpulkan 3.000 atau lebih, lalu biarkan Tang Huan, Lu Yuxi, dan Yan Xinyi juga melangkah ke tahap pertama dari tubuh gabungan, bekerja keras sepanjang malam untuk menjarah yang kedua hingga keempat, dan bahkan kelima dan keenam. Anggota terkuat dari setiap keluarga, jumlah total orang yang dijarah, sebanyak 250, akhirnya, menebusnya. Sejauh ini, seluruh Forseas benar-benar tidak ada persediaan yang tersisa, semuanya kosong. Ayo pergi, karena kita sudah cukup berhenti menunggu dan pergi mencari Tang Huan dan yang lainnya. Kata Mukianji. Oke, Omi tiba di kamar Tang Huan dan Yan Xinyi dan mendorong pintu masuk. Ah, terdengar teriakan. Maaf. Omi keluar dengan panik, sementara pada saat yang sama Omi menyesal di dalam. Omi terlalu bersemangat dan bahkan tidak mengetuk pintu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yan Xinyi sedang mengganti pakaiannya. Hati nurani yang bersalah, aku tidak bermaksud demikian. Omi merasa bersalah, mungkin karena, bagaimanapun juga, Yan Xinyi adalah istri gurunya di dunia fana, meskipun saat ini, seiring berjalannya waktu, jejak istri gurunya hilang. Semakin pingsan, beberapa kali Omi hampir lupa bahwa dia pernah menjadi istri gurunya. Mukianji memberi Omi pandangan kosong, apa yang terburu-buru, apakah kamu melihat sesuatu? Sumpah, saya tidak melihat apa-apa, lagi pula istri guru saya membelakangi saya dan berada di sudut, saya hampir tidak melihat dia mengganti pakaiannya, saya tidak melihat sesuatu yang substansial. Don bersumpah, baiklah, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, itu bukan salahmu, selain itu, kita sudah lama bersama, beberapa kesalahpahaman tidak bisa dihindari. Tidak lama kemudian, Tang Huan membukanya. Maaf, Shisha, Omi masuk dan berkata, Yan Xinyi sedikit malu dan berkata, tidak apa-apa, Tuan. Mulai sekarang, panggil aku Fenger, jangan mengacaukan identitasmu. Aku tidak bisa menyebutnya begitu. Omi kaget, apa maksud si Sun? Yan Xinyi berkata, saya benar-benar tidak dapat memanggil, Anda sekarang adalah eksistensi yang tidak dapat saya capai cukup tinggi, sebuah eksistensi yang masih harus saya pegang teguh. Anda adalah orang yang begitu kuat dan kuat, bagaimana mungkin saya bisa lakukan itu jika saya diizinkan untuk mengambil Anda sebagai murid saya, jadi saya benar-benar tidak bisa memanggil. Omi tersenyum dangkal, tidak apa-apa, saya akan selalu menjadi murid guru, bahkan jika saya lebih kuat, saya tetap. Tapi itulah yang kamu pikirkan, tapi aku berdiri di depanmu dan terlihat sangat lemah, ya, lupakan saja. Yan Xinyi menghela nafas, saat dia sepertinya mengingat beberapa peristiwa masa lalu atau sesuatu di dalam, dan tidak dalam suasana hati yang sangat bahagia. Suasana hati. Meskipun Yan Xinyi tahu bahwa Omi akan selalu menghormatinya, tetapi dia tidak dapat memikirkan dirinya sendiri, lebih tinggi dari Omi, karena Omi sekarang adalah ketergantungannya, dan Omi sangat kuat, jenis momentum yang secara tidak sengaja terungkap, jika itu adalah orang luar. Akan gemetar ketakutan. Di mana dia berani menjadi istri gurunya, orang luar mungkin tidak mengerti perasaan ini. Omi tersenyum, baiklah, lupakan semua ketidakbahagiaan, aku akan memberitahumu hal yang bahagia sekarang. Ada apa, Kak? Tang Huan sibuk, meskipun Tang Huan cukup berani untuk memanggil kakaknya, tetapi dia juga memiliki keberanian besar dalam dirinya untuk melakukannya. Sebenarnya, dia agak takut bahwa Omi tidak akan bahagia atau tidak. Sesuatu seperti itu setiap kali dia selesai menelepon kakaknya, untungnya Omi tidak sedih sekalipun. Oh, kamu seharusnya mendengar bahwa semua batu roh kelas 6 keluarga lu dirampok, ya aku yang melakukannya. Kata Omi. Omi baru saja selesai berbicara ketika seseorang di pintu berteriak kaget, itu adalah Li Yuxi yang baru tiba. Lu Yuxi masih datang untuk mencari Tang Huan dan Yan Xinyi hari ini. Mereka bertiga, sekarang berubah menjadi BFF, saudara perempuan terbaik. Tang Sao, apa yang kamu katakan? Lu Yuxi memandang Omi tidak percaya.
Oh, Yusi, kamu di sini. Itu benar. Batu roh kelas 6 keluargamu dirampok olehku. Ya Tuhan, ini. Lu Yuxi tercengang. Omi yang melakukannya. Mukianji sibuk berkata, tepatnya, semua batu roh kelas 6 dari seluruh 4 lautan, 63 keluarga, semuanya dilakukan oleh kami. Tetapi tentu saja, itu terutama dilakukan oleh Omi. 63 keluarga. Bukankah hanya keluarga Luku yang dirampok? Lu Yuxi sedang sibuk. Tentu saja tidak, itu seluruh 4 lautan, 63 keluarga. Ya Tuhan, kalian, Tang Huan dan mereka bertiga terkejut. Omi berkata, saya merampok begitu banyak batu roh dengan tujuan untuk memperbaiki dan mempromosikan. Jadi sekarang saya dan 1000 ekstremitas telah menjadi gabungan tahap pertama. Namun, jumlah batu roh yang dirampok jauh melebihi harapan kami, dan bahkan ada lebih banyak lagi. Jadi, tadi malam, kami terus menjarah lagi, mencoba menjarah setiap bagian, jadi kami akhirnya mendapatkan semuanya. Kalian bertiga, Anda juga dapat dipromosikan ke tahap pertama dari tubuh gabungan, Tang Huan, Yusi, dan Sisun. Selamat. Kalian bertiga tampak ketakutan. Oh, kalian bertiga, ikut aku, kita akan memperbaikinya di gua. Setelah mengatakan itu, Omi dengan lembut mengangkat tangannya dan kekuatan tak terlihat menarik kalian bertiga, Tang Huan Lu Yusian sini ke gua itu kemarin. Omi menuangkan batu roh. Wah, banyak sekali. Mulailah menyempurnakan. Kalian bertiga, siapa yang pertama? Mereka bertiga merasa sedikit tidak percaya. Omi memandang Yan Sini dan berkata, Sini Yang, kamu pergi dulu. Istri guru itu agak tidak wajar dan berkata, Tuan, lebih baik tidak memanggil saya istri guru. Saya sudah tidak nyaman dan canggung. Aduh, Yan Sinyi, kamu pergi dulu. Kata Omi tak berdaya. Lebih dari setengah jam kemudian, Yan Sinyi melonjak dari tahap pertama permuliaan ke tahap pertama penggabungan. Kemudian, Tang Huan kedua, melonjak ke tahap pertama dari tubuh gabungan. Terakhir, Lu Yuxi melonjak ke tahap pertama dari tubuh gabungan. Setelah membantu mereka bertiga menyelesaikan pemurnian, Omi juga sedikit lelah. Bagaimanapun juga, itu juga membutuhkan banyak energi. Selamat Mukianji dan aku sekarang berada di level yang sama denganmu. Omi tersenyum dan berkata, Lu Yuxi berkata, meskipun kami berada di level yang sama, cara kami memandangmu bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Rasanya seperti kamu adalah langit yang tidak akan pernah bisa kami sentuh. Ya, Tang Huan juga sibuk mengangguk. Umi hanya tertawa. Ayo kembali. Yan Xinyi berkata, kalau begitu, bisakah kita memasuki 5 laut juga? Tentu saja, kamu bisa masuk kapan saja, tetapi tidak perlu terburu-buru. Kalian terus meningkat, beradaptasi untuk sementara waktu dan kemudian mencari peluang, aku dan Cici juga. Terima kasih, guru. Sama-sama. Omi mengangguk kecil kepada istri gurunya, menghela nafas dalam-dalam. Gadis kecil di depannya ini, Omi tidak bisa menyatukannya kembali dengan alam fana lebih dan lebih di dalam. Itu selalu terasa seperti masa lalu kehidupan pada umumnya, hanyut terpisah sampai mereka tidak lagi asli satu sama lain. 1728. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, Omi dan yang lainnya, semuanya mengasingkan diri sampai setengah bulan kemudian, ketika ranah semua orang hampir stabil. Omi, Mukianji, Yan Xinyi, Lu Yuxi, Tang Huan, dan mereka berlima semuanya berada di tahap penggabungan. Ayo pergi, ayo makan. Lalu jika tidak ada yang lain, kita akan bersiap untuk memasuki 5 laut. Tidak ada gunanya tinggal di 4 laut lagi. Kata Omi. Sesampainya di restoran penginapan, Omi memesan meja besar berisi hidangan mewah untuk merayakan promosi semua orang ke tahap penggabungan. Tentu saja, di penginapan, pelanggan lain semua membicarakan insiden sekitar setengah bulan yang lalu, ketika seluruh 4 laut berat, semua keluarga dirampok. Masalah ini pasti bisa dicatat dalam buku sejarah, bahkan 10.000 tahun kemudian, diharapkan seseorang masih akan mengetahuinya. Bagaimanapun juga, seluruh 4 lautan di mana semua keluarga dirampok dan semua batu roh kelas 6 diambil. Hampir punah, tidak ada seorang pun sebelum atau sesudahnya. Omi tersenyum kecil, tidak ada yang tahu kalau para perampok sedang makan di sini. Pada saat itu, satu orang masuk ke pintu dan berkata, berita terbaru, leluhur tahap penggabungan keluarga Mo, baru saja kembali dari 5 laut berat. Apa? Benar atau tidak? Berbohong kepada kalian sebagai anak anjing, hanya seperempat jam yang lalu, seseorang dari aula teleportasi ke 5 laut keluar, dan ketika saya melihat itu adalah leluhur keluarga Mo bernama Murdi yang telah kembali. Saya kira, saat ini, saya yakin Murdi sudah tiba di rumah. Wow, pengembalian yang tepat waktu, keluarga Mo pasti akan memberitahu Murdi tentang ini. Modi pasti tidak akan mengabaikannya, dan Modi juga dapat membantu membawa surat ke 5 laut berat untuk memberitahu leluhur tahap penggabungan keluarga lain tentang 5 laut berat, dan kemudian leluhur tahap penggabungan keluarga lain juga akan kembali. Wow, begitu banyak leluhur tahap penggabungan kembali, laut 4 kali lipat akan hidup. Suasana di penginapan itu tinggi, Omi sedikit mengernyit. Namun, Omi tidak khawatir, kelima orang Omi sekarang berada di tubuh gabungan tahap pertama, dan senjata ajaib Omi akan segera dikorbankan untuk senjata ajaib tingkat tinggi. Saat ini, di keluarga Murdi. Salam leluhur tua Modi, kamu akhirnya kembali. Apa yang terjadi? Mengapa ketika aku kembali dari aula teleportasi di lantai pertama, semua orang yang melihatku memiliki tatapan aneh di mata mereka? Apakah sesuatu terjadi pada Forseas? Leluhur tua Murdi, sesuatu yang besar telah terjadi di Forseas. Acara besar, apa masalahnya? Aduh, hanya setengah bulan yang lalu, seorang pria kuat yang tidak dikenal, yang wilayahnya adalah tingkat ke-9 dari permuliaan dan yang kekuatannya mengalahkan semua rekan-rekannya, pergi ke 63 keluarga dari 4 lautan satu persatu dalam satu malam, seketika itu juga.
bergerak, membajak orang terkuat di setiap keluarga, dan kemudian memaksa semua orang untuk menukar semua batu roh kelas 6 mereka untuk hidup mereka. Seperti yang Anda tahu, orang terkuat di setiap keluarga bertanggung jawab atas semua tabungan keluarga. Jadi, seluruh laut 4 kali lipat dirampok, dan bukan itu saja, malam berikutnya, orang itu kembali dan merampok orang terkuat ketiga dan keempat dari setiap keluarga. Dia akan mengais semua batu roh kelas 6A. Pada akhirnya, itu benar-benar seperti yang dia inginkan. Semua keluarga di seluruh 4 lautan, hampir tidak ada satupun batu roh kelas 6 yang tersisa. Mereka semua dirampok. Anehnya ada hal seperti itu. Bahkan jika orang itu kuat, dia tidak bisa begitu melanggar hukum. Tidak ada beberapa pembudidaya dari tahap ke-9 dari laut 4 kali lipat yang keluar dari trik mereka. Benar, tidak bisa mereka bahkan bertarung bersama. Leluhur Murdi, bajingan itu, dia datang pada malam hari dan pergi satu keluarga pada satu waktu. Kita tidak tahu pada awalnya, bahwa dia merampok semua keluarga. Setiap keluarga berpikir, hanya mereka. Dan agar tidak mempengaruhi prestise keluarga, setiap keluarga memblokir berita. Setelah beberapa hari, semua keluarga klan hanya mengetahui bahwa semuanya telah dirampok. Terima kasih kepada semua orang yang sengaja menyembunyikannya. Dan sebagai hasilnya, sayangnya, siapa yang begitu berani? Beraninya kamu secara terbuka memprovokasi seluruh 4 lautan. Tidak mengenal orang itu. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenalnya? Hanya ada beberapa lusin keluarga di 4 laut berat. Dan saya percaya bahwa setiap orang mengetahui orang-orang yang dapat mencapai tingkat ke-9 dari permuliaan. Orang yang merampok semua orang berada di tingkat ke-9 dari permuliaan. Apakah Anda belum pernah melihat itu sebelumnya? Saya benar-benar belum melihatnya, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu tidak pernah dari 63 keluarga. Saya menduga itu dari 5 laut berat. Keluar dari 5 lautan. Tatapan Modi menatap ini sangat tidak mungkin. Murdi menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak keluar dari 5 lautan. Kenapa kamu begitu yakin? Kekuatan untuk mencapai tingkat ke-9 dari permuliaan, untuk dapat membunuh kalian dalam hitungan detik, itu berarti orang ini sangat berbakat dan kuat, maka, tidak mungkin untuk datang ke 4 lautan untuk merampok. Dengan kekuatan yang begitu kuat, itu tidak sulit baginya untuk mendapatkan batu roh di 5 laut, jadi mengapa repot-repot datang ke sini untuk merampok? Bahkan jika Anda ingin merampok, Anda masih bisa merampok di 5 laut. Jadi, mungkinkah tahap kombinasi 5 lautan keluar untuk merampok? Bahkan lebih tidak mungkin bahwa batu roh kelas 6 hampir tidak berguna bagi para pembudidaya di atas panggung tubuh gabungan. Hampir tidak mungkin menemukan batu roh kelas 7 di Laut 5. Batu roh kelas 7 sudah punah, dan batu roh kelas 6 tidak berguna bagi mereka yang berada di atas tahap kombinasi. Jadi orang kuat di atas tahap kombinasi tidak membutuhkan batu roh sama sekali di Laut 5 lagi. Kalau begitu aku tidak mengerti. Pada saat itu, leluhur tahap penggabungan dari keluarga Modi terkejut. Ada pembangkit tenaga listrik tahap penggabungan yang mendekat. Apakah leluhur panggung tubuh gabungan dari keluarga lain juga kembali? Tidak, aku satu-satunya yang kembali. Di 5 laut, kita semua di 4 laut bersama. Dan kita saling menjaga. Aku tahu betul bahwa akulah satu-satunya yang kembali. Di Forseas, saya tidak tahu kapan, tapi ada panggung gabungan lagi. Setelah mengatakan itu, Murdi terhuyung-huyung dan berdiri di atas atap. Benar saja, di langit yang jauh, 5 orang terbang, dan pemimpinnya adalah Omi. Dalam satu gerakan, Omi terbang di atas Murdi. Omi menatap Modi, dan Modi juga menatap Omi. Hanya saja, mata Omi dipenuhi dengan keberanian sementara Murdi menatap Omi dengan waspada. Saya tidak tahu mengapa, juga pada tahap pertama gabungan, Omi memberi kesan bahwa dia terlalu kuat, dan ada 5 tahap pertama gabungan. Yang lebih tidak bisa dipercaya adalah mereka berlima masih sangat muda, dan satu dari mereka masih terlihat seperti gadis kecil. Apa-apaan ini? Untuk bisa menjadi orde pertama tubuh gabungan di usia yang begitu muda, bakat ini telah melampaui pengetahuan Murdi. Siapa kalian? Tanya Murdi waspada. Omi tersenyum, Patua, jangan gugup, kami bukan orang jahat. Semakin Omi mengatakan itu, semakin waspada Modi. Biasanya orang jahat mengatakan mereka bukan orang jahat. Omi bertanya, kamu adalah leluhur keluarga Mo yang kembali dari 5 laut, kan? Tepat, lalu siapa namamu? Murdi, siapa kamu lagi? Oh, saya Omi, dan mereka bertiga bernama Mukianji, Tang Huan, Lu Yuxi, dan Yan Xingyi. Omi memperkenalkan. 1729. Mengapa kamu semua begitu muda? Apakah kalian mengambil kelahiran kembali? Bukan tidak mungkin untuk menghilangkan kemungkinan kelahiran kembali. Namun, apakah untuk menghilangkan kelahiran kembali dapat diidentifikasi dengan hanya melepas tubuh bayi dan melihat penampilan bayi? Apakah sesuai atau tidak dengan penampilan tubuh? Jika konsisten, berarti tidak menghilangkan kelahiran kembali. Jika ya, maka itu bukan kelahiran kembali. Jika tidak konsisten, maka sudah pasti kelahiran kembali. Karena penampilan bayi sama persis dengan tubuh aslinya. Omi tersenyum, masa muda bukanlah dosa. Baiklah, Murdi, aku datang untuk menemuimu untuk menanyakan apa yang perlu kamu perhatikan saat memasuki Five Heavy Seas. Kata Omi, apa? Anda bertanya kepada saya tentang 5 laut berat. Apakah Anda tidak datang dari suatu tempat di dalam 5 lautan? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Tentu saja tidak, sejujurnya, aku semacam dari One Heavy Sea. Bagaimana bisa, One Heavy Sea memiliki tahap penggabungan? Oh, dari kami berlima kecuali Lu Yuxi, kami semua berasal dari One Heavy Sea. Murdi, jika kamu bisa omong kosong, cobalah untuk tidak omong kosong, oke? Mari kita mulai bisnis, katakan padaku, bagaimana 5 lautan, kita akan memasuki 5 lautan. Itu, silakan masuk duduk dan bicara. Modi mengundang. Omi dan mereka berlima duduk di aula keluarga Mo.
Pada saat itu, orang terkuat dari keluarga Mo menyerahkan teh dan bertanya pada saat yang sama, Omi senior, apakah itu benar-benar kamu? Orang yang memusnahkan keluarga Fang dan Ning sebelumnya benar-benar orang yang sama. Tentu saja, tapi hanya sebelum kamu. Tidak bisakah aku datang ke sini dan berlatih? Ini oke. Modi bertanya, Kakak Tang, beranikah aku bertanya, setengah bulan yang lalu, apakah kamu yang merampok semua batu roh kelas 6 di 4 lautan? Tidak ingin menipu dengan sengaja, Don Zixin berkata dengan jujur, ya ini aku. Ya Tuhan, itu benar-benar kamu, bagaimana bisa kamu? Saya membutuhkan sejumlah besar batu roh kelas 6, jadi saya merampok. Tentu saja, itu semacam yang saya pinjam, saya akan mengembalikannya 2 kali lebih banyak pada hari yang lain, dan saya berjanji, dalam waktu 5 tahun. Apakah ada banyak batu roh kelas 6 di 5 laut berat? Jika itu juga langka, itu akan dikembalikan dalam 10 tahun. Murdi berkata, setidaknya lebih dari di sini. Baiklah kalau begitu, lalu kembalikan dalam 5 tahun, atau bahkan 3. Lu Yuxi sibuk bertanya, 5 batu roh kelas 7 laut berat lagi. Modi memutar mata putihnya dan berkata, batu roh kelas 7 juga sangat langka di seluruh dunia abadi, dan hampir tidak mungkin untuk melihat batu roh kelas 7 laut. Batu roh kelas 7 hampir punah. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama ratusan juta tahun di dunia abadi, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya telah ditemukan dan disempurnakan, dan batu roh lagi akan perlahan mengering. Dan ketika tidak ada lagi batu roh, dunia ini akan direduksi menjadi dunia biasa, tanpa lebih banyak pembudidaya abadi. Dunia ini juga akan direduksi menjadi dunia yang hancur, dan akan tenggelam ke dasar alam semesta. Tubuh Omi terkejut, dan dia tidak bisa tidak memikirkan alam fana. Mungkinkah alam fana tidak seperti ini miliaran tahun yang lalu, dan juga merupakan dunia yang kaya akan sumber daya aura, hanya untuk kehabisan sumber daya aura dan menjadi dunia yang hancur yang akan tenggelam ke dasar alam semesta. Lu Yuxi menghela nafas dan kemudian menatap Omi, seolah memberitahu Omi bahwa dia takut dia tidak akan bisa memperbaiki dan meningkatkan begitu cepat di masa depan. Omi tidak berdaya, karena batu roh kelas 7 akan habis, batu roh kelas 8 harus dimusnahkan. Di masa depan, kultivasi Omi benar-benar harus mengandalkan dirinya sendiri. Itu sangat kejam bagi seseorang yang telah melonjak ke tahap kombinasi hanya dalam beberapa tahun. Bagaimana dengan yang lain? Seperti apa Five Seas? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Six Seas? Tanya Omi. Five Heavy Seas, Six Heavy Seas, dan Seven Heavy Seas, ketiga tempat ini hanya dipisahkan oleh sebuah interface, yang artinya terhubung, seperti anak tangga, dan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Lautan, Anda dapat melihat ke atas dan melihat 6 lautan berat, dan ketika Anda berdiri di 6 lautan berat, Anda juga dapat melihat ke atas dan melihat 7 lautan berat. Pemandangan macam apa ini? Yan Xin Yi merasa otaknya tidak bisa mengarangnya. Oh, kamu akan tahu ketika kamu pergi ke sana. Omong-omong, laut berunsur 5, diperintah oleh laut berunsur 6, sedangkan laut berunsur 6 diperintah oleh laut berunsur 7. Baiklah, tidak ada yang bisa saya katakan. Singkatnya, di 5 laut auranya setidaknya 100 kali lebih tebal daripada di sini. Jadi ada banyak orang kuat di 5 laut, tetapi tidak sering Anda mencapai tahap kombinasi semudah Anda. Oh, tidak ada kekuatan yang harus diperhatikan. Tidak ketika kamu sampai di laut 5 surga, cari saja tempat untuk membangun gua dan mulailah berkultivasi. Ada 8 keluarga di Laut 5 Surga. Selama kamu tidak memanaskan 8 keluarga, kamu akan baik-baik saja. 8 keluarga di Laut 5 Surga adalah kekuatan kultivasi abadi terkuat. Baiklah kalau begitu, ayo kita lakukan. Omi bangkit dan bersiap untuk pergi ke Five Heavy Seas. Modi sibuk berkata, Saudara Tang, mengapa menunggu saya untuk datang? Saya akan membawa Anda ke kampung halaman kami. Semua leluhur tahap penggabungan kami dari 4 lautan berada di tempat yang sama di 5 laut, dan kami dapat semua saling menjaga. Tidak apa-apa, Omi mengangguk. Jadi, Omi menunggu setengah hari, lalu memasuki Laut 5 Surga bersama Murdi. Segera, mereka memasuki 5 laut berat, dan begitu mereka memasuki 5 laut berat, auranya benar-benar berbeda, memang lebih dari 100 kali lebih tebal daripada 4 laut berat. Saudara Tang, ini adalah laut 5 kali lipat, kamu sekarang melihat ke atas awan di langit. Omi menengadah ke langit, ada awan putih yang mengambang di langit. Di atas awan putih itu, ada banyak bangunan menjulang dan istana pepohonan dan sebagainya. Sungguh tidak mudah untuk diperhatikan jika tidak diperhatikan dengan seksama. Karena bangunan dan pepohonan di atas awan putih itu sangat samar. Lihat gedung-gedung yang menjulang dan tampak tidak ada di atas awan putih adalah 6 lautan. Karena dipisahkan oleh lapisan antarmuka, jadi sepertinya ada sesuatu di sana. Dan juga, awan akan berada jauh di langit, menyembunyikan dunia yang berbeda secara umum. Magis, di sana, itu adalah tempat di mana semua 5 lautan pembudidaya abadi bagiku. Tang Huan sibuk berkata, lalu apa yang diperlukan untuk naik ke sana? Sulit, 6 lautan bisa turun dengan mudah, sementara kita kesulitan naik. Omi berkata, apakah kita berkendara untuk terbang ke atas dan tetap tidak bisa naik ke sana? Awan itu juga tidak terlalu jauh di langit. Oh, kamu masih belum mengerti kata-kataku jika kamu tidak percaya padaku, terbang ke sana dan coba. Omi berkata, aku akan mencobanya. Mengatakan itu, Omi mengayunkan pedang terbangnya dengan swoosh, langsung ke langit. Segera Omi terbang ke awan di langit. Hanya ketika dia sampai di awan, dia menemukan bahwa itu hanyalah awan kabut, di mana tidak ada kota atau bangunan. Apa yang baru saja dia lihat tampak ilusi seperti bangunan bibir kota laut. Omi turun dari awan. Bagaimana, Saudara Tang, apakah kamu sudah mencapai 6 lautan? Tanya Murdi sambil tertawa. Apa yang terjadi? Kami berada di tanah, dan kami dapat dengan jelas melihat kota dan bangunan, menjulang di atas awan. Tetapi ketika kami sampai di awan, itu hanya kabut, tidak ada apa-apa.
Jadi 6 lautan bukan hanya tempat yang bisa kita kunjungi jika kita mau, kita bisa melihatnya, tapi kita tidak bisa pergi ke sana. Mereka yang berdiri di 6 lautan, bagaimanapun, bisa melihat kita dari atas dan kita seperti semut di tanah. 1730. Apa yang diperlukan untuk naik ke sana? Hanya ada 8 lorong untuk sampai ke Six Heavy Seas, yang berarti ada Rainbow Bridge, dan hanya melalui Rainbow Bridge kamu bisa benar-benar sampai ke Six Heavy Seas. Sayangnya, Rainbow Bridge dikendalikan oleh Eight Great Immortal. Keluarga 5 laut, jadi orang biasa tidak bisa pergi ke sana. 8 keluarga budidaya abadi yang hebat mengendalikan jembatan pelangi, sehingga anak-anak dari 8 keluarga besar mereka akan dapat sering bepergian ke 6 laut untuk berkultivasi. Jadi mereka semakin kuat, dan akan selalu bisa mengendalikan jembatan pelangi. 8 keluarga besar abadi, sialan, kenapa ada ular di tanah di mana-mana? Omi memarahi. 8 keluarga besar abadi, yang diwarisi selama jutaan tahun, orang terkuat di keluarga mereka telah mencapai tahap Mahayana. Tahap perkalian hebat, apakah itu kuat? Tanya Yan Xinyi. Modi berkata, mereka yang mampu mencapai tahap Mahayana tidak lain adalah para jenius yang tiada taranya, dan mereka semua membutuhkan bakat sejati untuk berkultivasi. Kita sekarang berada pada tahap pertama dari tubuh gabungan, dan sudah sangat sulit untuk kita untuk mencapai tahap kedua dari tubuh gabungan, belum lagi domain berikutnya, tahap pengalihan. Alam selanjutnya dari tahap pemecah belah adalah Mahayana, dan setelah Mahayana mencapai tahap ke-9 lagi, kita hanya perlu bertahan 9 petir untuk naik langsung ke alam abadi. Sayangnya, itu terlalu jauh dari kita. Langsung naik ke alam abadi. Untuk beberapa alasan, Omi dan yang lainnya sepertinya merasakan aliran darah dan gairah di dalam, karena telah hidup melalui legenda keabadian, tidak tahu bagaimana rasanya menjadi abadi. Baiklah, mari kita lupakan hal-hal halus untuk saat ini. Ayo pergi, aku akan membawamu ke lembah kepala kuda. Kata Murdi. Apa lembah Horseheads? Kita akan tahu ketika kita sampai di sana. Mengatakan itu, beberapa orang terbang dengan pedang kekaisaran mereka, dan tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lembah berbentuk seperti kepala kuda, memasuki lembah dan menemukan bahwa hanya ada beberapa lusin rumah batu di lembah, yang sangat sunyi. Ini adalah lembah kepala kuda, bisa juga disebut desa kepala kuda. Desa kepala kuda ini sekarang menjadi basis budidaya untuk semua pembudidaya abadi yang datang dari 4 laut kita. Oh, kenapa kamu ingin tinggal di lembah ini? Saya ingat tidak jauh di depan, ada kota yang cukup besar. Enak bukan tinggal di kota? Tanya Omi. Kamu tidak mengerti ini. Para pembudidaya abadi di sini tidak suka bercampur. Mereka semua suka mengukir wilayah kota yang baru saja kamu lihat. Itu wilayah keluarga Hetu, orang luar tidak boleh menginjakan kaki. Kecuali mereka dari keluarga Hetu. Begitu mereka melakukannya, itu berarti memprovokasi mereka, dan mereka pasti akan dieksekusi oleh mereka. Tentu saja, lembah kepala kuda ini, sekarang juga milik wilayah kita. Jika orang luar masuk ke dalamnya, itu juga akan menjadi provokasi, dan kita semua Dewa 4 Laut yang masuk akan bangkit untuk melawan. Omi tersenyum, saya khawatir tidak ada yang akan datang untuk mengambil lembah gunung kecil ini. Oh, itu benar. Namun, meskipun tidak ada yang akan datang untuk merampoknya, tempat ini memiliki 1 inci tanah, dan bahkan parit gunung kecil memiliki tuan. Misalnya, tidak jauh di belakang lembah kepala kuda kami, ada sebuah lembah besar. Danau air tawar, dan danau itu adalah wilayah seorang pembudidaya binatang di danau yang disebut 8 tujuan. Pembudidaya binatang bahkan dapat menempati wilayah. Tentu saja, danau air tawar di depan kita, 8 mata, tubuhnya adalah ular banjir bermata 8, itu sudah menjadi pembudidaya binatang tahap ke-7 gabungan, pembudidaya abadi yang datang dari 4 lautan kita belum sekuat ini. Namun, jangan pernah main-main dengannya. Oh, kata Omi, memasuki desa kepala kuda. Desa kepala kuda ini sangat sunyi. Begitu sunyi sehingga tidak ada yang terlihat, tetapi Omi dapat merasakan bahwa ada banyak orang yang bersembunyi di kegelapan. Semua orang diam-diam berkultivasi. Omi memandangi rumah-rumah batu sederhana di desa Matau. Merasa begitu sunyi, Omi sangat ingin tinggal di kota yang lebih besar. Tapi sayangnya, kota-kota di sini semuanya dibentuk oleh beberapa pertemuan keluarga besar untuk hidup dalam keramaian. Itu, bukanlah kota di mana orang luar dapat diizinkan masuk dan hidup bersama. Terus terang, kota adalah kekuatan. Murdi, kenapa kamu kembali begitu cepat? Ngomong-ngomong, siapa yang kamu bawa? Seorang lelaki tua terbang keluar dari kamar batunya. Wan Jin, izinkan saya memperkenalkan Anda, 5 biksu yang datang dari 4 laut kita ini. Ah, bagaimana mungkin, begitu muda? Ya, begitu mudanya kamu, panggil semua orang, kamu punya teman baru. Bagus. Segera, semua leluhur tahap penggabungan di desa kepala kuda, tidak peduli keluarga mana dari 4 lautan, mereka semua kehabisan. Omi menghitungnya, tidak banyak, total 49. Di antara mereka, yang terkuat hanya di tahap keempat dari tubuh gabungan, dan yang terlemah, tentu saja, berada pada tahap pertama dari tubuh gabungan. Tubuh gabungan tingkat keempat terkuat, hanya ada 1, seorang lelaki tua pendek. Pada tahap ketiga gabungan, ada 2, juga lelaki tua. Untuk tahap kedua gabungan, ada 12, masih seorang lelaki tua. Sisanya, semuanya dari gabungan tahap pertama, dan tentu saja, masih lelaki tua. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah sekelompok hantu tua, hanya 5 dari mereka, Omi, yang masih muda. Omi memandang sekelompok orang tua dan hampir mengira dia telah tiba di panti jompo. Halo teman-teman, apakah Anda benar-benar dari 4 lautan? Pria tua yang berada di tubuh gabungan tahap keempat datang dan bertanya. Pria ini mungkin adalah pemimpin semua orang, dan semua orang diharapkan untuk dilindungi olehnya. Bagaimanapun juga dia adalah yang terkuat. Tentu saja, untuk apa lagi saya datang ke sini? Saya kira ini akan menjadi tempat tinggal terburuk, dan masih memiliki rumah batu.
Oh, ya, di seluruh 5 laut kita hidup di bagian bawah hierarki, tetapi tidak masalah. Dimanapun kita tinggal, kita dapat berkultivasi. Orang tua yang berada di tahap keempat dari kata tubuh gabungan. Tang Huan berkata, tidak ada tempat untuk mandi. Ada sungai kecil di lembah. Jika Anda benar-benar ingin mandi, Anda dapat pergi ke sungai untuk mencuci. Tetapi pembudidaya abadi tidak peduli dengan hal-hal kecil, seperti kami. Kami biasanya tidak mandi lagi. Setidaknya saya belum mandi selama beberapa dekade. Tang Huan menutupi hidungnya, membuatnya tidak mungkin untuk tidak mandi. Omi berkata, nama saya Omi, izinkan saya memperkenalkan mereka. Mereka adalah Lu Yuxi, Tang Huan, Yan Xinyi, dan Mu Qianji. Selamat datang, saya Bai Wuyang. Orang tua dari gabungan tahap keempat itu memperkenalkan dirinya. Kemudian, Bai Wuyang juga secara singkat memperkenalkan 40 pria tua lainnya. Bai Wubo berkata, Omi, biarkan aku mengatur gua untukmu dulu. Oke. Bai Wuyang membawa Omi ke beberapa rumah batu yang terhubung dan berkata, rumah-rumah batu ini, orang-orang yang dulu tinggal di dalamnya telah meninggal, tapi sekarang kosong, jadi kamu bisa memilih salah satunya. Yan Xinyi bertanya, mengapa orang-orang yang dulu tinggal di sana mati? Di jalur kultivasi abadi, kematian adalah hal yang paling normal, dan itu normal untuk dibunuh sesekali. Jadi, kalian tenang dulu, aku akan memberimu tumpangan di malam hari, aku akan menyuruh Murdi menembak beberapa rusa emas dan memanggang rusa utuh di malam hari. Bagus. Malam itu, Horseheads mengadakan api unggun dan memanggang total 8 rusa emas, yang lezat. Sayangnya, tidak ada anggur. Bab 1731. Kenapa tidak ada win? Di Four Seas, setiap penginapan memiliki win lebih banyak, kenapa ketika datang ke Five Seas, hidup malah mundur? Kata Omi. Oh, di desa Matau kami, semua orang peduli dengan budidaya keabadian, bagaimana orang bisa pergi membuat anggur? Apakah tidak ada pasar atau sesuatu di sini? Pergi ke pasar dan beli ah. Di mana pasarnya? Mungkin beberapa kekuatan besar memiliki pasar di kota mereka, tetapi itu adalah pasar internal seseorang, semua orang dari keluarga mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri yang dapat berdagang di sana. Kami harus melakukan semua yang kami butuhkan, tetapi kami, hanya beberapa lusin orang, jadi kita tidak bisa memiliki semuanya. Itu sebabnya kali ini, Murdi kembali ke Four Seas untuk membeli persediaan. Aku pergi. Omi berkata baik, apa yang dilakukan Murdi kembali ke Four Seas sendirian, ternyata dia kembali ke Four Seas untuk mendapatkan persediaan. Omi sudah bisa meramalkan bahwa masa depan di 5 laut akan sangat buruk, dan apa yang dibutuhkan harus kembali ke 4 laut untuk mendapatkannya. Baiklah, saudara Tang, seluruh rusa panggang hampir selesai. Mari kita hampir bubar. Semua orang kembali berkultivasi. Jangan buang waktu sedetik pun. Oh, setelah itu, puluhan lelaki tua, bubar, masing-masing kembali ke kamar batu mereka dan menutup pintu. Sepertinya mereka tidak akan keluar setiap 10 hari setengah bulan. Adalah hari yang sepi ini dalam kehidupan manusia. Omi juga merasa hambar dan kembali ke kamar batunya sendiri. Kamar batu Omi dan kamar Mu Qianji bersama. Di tengah malam, tidak ada hiburan, bahkan tidak ada cahaya, sekitarnya sunyi. Yang paling menyedihkan adalah kamar batu, hanya lempengan batu, bahkan selimut tempat tidur tidak ada. Bagaimana kita tidur di sini? Kata Omi sambil melihat lempengan batu yang telanjang. Omi, mungkin semua orang tidak tidur sama sekali. Mereka hanya duduk di atas lempengan dan kemudian mulai berkultivasi, sama seperti hari demi hari. Pembudidaya abadi biasa seperti ini, saya mengikuti tuan saya dengan cara yang hampir sama sebelum saya bertemu Anda. Hanya setelah aku bertemu denganmu, aku tidur di tempat tidurku di malam hari seperti orang biasa. Saya tidak terbiasa, itu hanya akan membunuh saya untuk duduk di atas lempengan batu hari demi hari dan berkultivasi. Omi terbiasa menikmati dirinya sendiri sepanjang jalan, dan benar-benar tidak terbiasa dengan kultivasi yang begitu keras dan membosankan. Kehidupan. Omi, sejak kamu datang ke dunia roh, kamu mengandalkan batu roh pemurnian. Kamu tidak pernah menderita. Jika kami selalu memiliki batu roh, itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang batu roh kelas 7 akan punah. Kami harus mengubah cara hidup lama kami dan berkultivasi dengan keras seperti kultivator abadi lainnya. Jika tidak, kami pasti akan melakukannya. Baiklah, aku mengerti. Hanya saja, itu sangat menyakitkan. Bahkan tidak ada tempat tidur untuk tidur ketika kamu lelah. Bahkan jika kamu tidak berbaring untuk tidur, maka tidak ada tempat untuk bermesraan denganmu sekali-sekali. Bagaimana mungkin tidak ada tempat? Hanya, berdiri saja seperti ini juga, kamu jahat. Mu Qianji tersipu dan menyapa Omi dengan pandangan sekilas. Omi tersenyum hehehe, berdiri aku belum terbiasa. Baiklah, kita harus terbiasa dengan kesulitan sekarang, aku akan berlatih dulu. Mu Qian tidak akan pernah berdiskusi dengan Omi lebih jauh, memimpin untuk duduk di lempengan batu, menutup matanya dan mulai berkultivasi. Omi menghela nafas dan juga menutup matanya dan mulai mengolah senjata ajaibnya. Segera, Fajar datang. Hari-hari kultivasi selalu berlalu terlalu cepat. Omi membuka matanya begitu Fajar tiba. Omi melihat pedang terbang di tangannya dan tertawa. Setelah mengorbankan begitu lama, akhirnya aku mengorbankan pedang terbang ke tingkat yang lebih tinggi. Hahaha, itu benar-benar tidak mudah. Ya, pedang terbang Omi sudah menjadi senjata sihir tingkat rendah tingkat tinggi. Omi yang memiliki senjata sihir tingkat tinggi yang lebih rendah, kekuatannya juga telah meningkat lebih dari 1 langkah. Diperkirakan gabungan ketiga, atau bahkan keempat, bisa bertarung. Dan jika pedang ke-18 surah milik Omi, dan kemudian dilatih ke bilah ke-10, atau bahkan bilah ke-11 dan ke-12, bukan tidak mungkin untuk membunuh gabungan tahap ketiga dan keempat dalam hitungan detik. Tapi apa yang bisa dilakukannya? Bahkan jika dia bisa membunuh gabungan tahap ketiga dan keempat dalam hitungan detik, Omi tidak akan bisa bangkit di 5 lautan. Omi merasa sangat tertekan memikirkannya.
Jadi, Omi keluar dari kamar batu. Bagian luarnya kosong, seperti Omi yang tinggal sendirian di lembah yang sunyi. Hidup macam apa ini, hidup sialan ini? Omi menghela nafas. Pada saat itu, pintu batu di sebelah ruangan mengeluarkan suara, dan Tang Huan dan Li Fiyuxi keluar. Li Fiyuxi meregangkan punggungnya. Fajar bersinar. Benar, Huan Huan, kemana kita akan sarapan? Omi tertawa terbahak-bahak memikirkannya, dan sarapan. Tang Sao, kamu juga bangun, kan? Bagaimana kalian tidur tadi malam? Mereka lupa membawakan kita spray tadi malam. Jadi Huan Huan dan aku harus menghabiskan malam di lempengan batu. Aku akan pergi ke agar Bai Wubo mengumpulkan kebutuhannya nanti. Omi berkata, ayo, Lu Yuxi, dari mana Anda mendapatkan kebutuhan? Anda pikir ini adalah hotel juga, tidak ada sarapan. Jika Anda tidak percaya, Anda menunggu sampai gelap, lihat apakah ada orang menyiapkan sarapan untukmu. Tidak mungkin. Benar saja, selain beberapa orang Omi yang bangun, seluruh desa Ma tahu, para lelaki tua lain dari rumah batu, tidak keluar dari rumah batu, mereka telah duduk di rumah batu selama bertahun-tahun berlatih. Om berkata, saya benar-benar tidak tahan dengan kehidupan seperti ini, berkultivasi siang dan malam, saya bisa mengolah telur, saya. Tang Sao, mari kita tenang dulu. Saya mendengar bahwa 5 lautan sangat berbahaya, tempat di mana kekuatan tertentu dikumpulkan adalah tanah kekuasaan, dan bagi orang luar untuk masuk adalah invasi. Omi berkata, persetan invasi, saya juga ingin membentuk kekuatan saya sendiri, itu hanya baik untuk melakukan sesuatu dengan lebih banyak orang, setidaknya orang-orang yang hidup, jika tidak orang akan mati lemas setiap hari dengan lusinan orang tua bersarang di sini. Baiklah, kalian tetap di sini untuk saat ini, aku akan mengetahui situasi di sekitar sini dulu. Setelah mengatakan itu, Omi menawarkan pedang terbangnya dan menukik ke awan. Di langit, Omi menghabiskan setengah hari mengelilingi seluruh 5 laut berat, tetapi tentu saja, tanah 5 laut berat yang dilingkari, dan tanah 5 laut berat dikelilingi oleh lautan. Omi melihat 8 kota besar dengan populasi 8 miliar di masing-masing dari 8 arah, tenggara dan barat laut daratan. Omi tahu bahwa kota berpenduduk 8 miliar ini pastilah 8 keluarga dari 5 laut yang memegang jembatan pelangi. 8 keluarga ini, yang populasinya telah berkembang biak hingga tingkat 100 juta, sangat menakutkan untuk dipikirkan. Omi, seorang pendatang baru di 5 laut berat, ingin membentuk kekuatan untuk melawan 8 keluarga abadi, itu hanyalah sebuah fantasi. Tidak peduli berapa banyak Omi mencoba mengumpulkan angka, dia tidak dapat mengumpulkan 100 juta populasi tingkat. Itu harus merupakan hasil reproduksi anak dan cucu yang terus-menerus untuk memiliki populasi yang begitu besar. Omi awalnya bertanya-tanya apakah dia bisa mengumpulkan kekuatan di sekitar desa Ma Tahu dan kemudian bertarung melawan 8 keluarga kultivasi besar untuk merebut jembatan pelangi tertentu, dan kemudian dia juga bisa pergi ke 6 laut untuk berkultivasi. Tapi sekarang sepertinya itu benar-benar tidak mungkin. 1732. Yang terkuat dari 8 keluarga kultivasi immortal semuanya telah mencapai tahap Mahayana, dan sangat sulit bagi Omi untuk menjadi gabungan tahap pertama. Apa yang harus saya lakukan? Apakah itu benar-benar di desa Ma Tahu? Berlatih sepanjang hari dan sepanjang malam. Benar-benar tidak ada jalan pintas. Omi kembali ke desa Kepala Kuda. Tang Huan, Lu Yuxi, dan Yan Xinyi sedang duduk di atas batu besar di pintu masuk desa Kepala Kuda yang terpencil, dan mereka bertiga juga tampak bosan. Kapan Tang akan kembali? Ya, jika saya tidak kembali, saya akan bosan sampai mati. Saya benar-benar ingin kembali ke 4 laut, setidaknya 4 laut hidup, kata Tang Huan. Laut berlipat 4 itu hidup, tapi kita berada di tahap penggabungan. Laut 4 kali seperti kolam kecil bagi kita sekarang. Melihat semua orang yang lebih lemah dari kita mungkin tidak akan bisa tinggal selama beberapa hari lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidakkah kalian merasa sangat bosan di sini? Pada saat ini, Omi terbang turun dari langit. Tang Sao, bagaimana kabarmu? Itu dia, luangkan 5 lautan dan lihat 8 keluarga budidaya abadi yang hebat, masing-masing dengan populasi 100 juta, layak mendapat warisan jutaan tahun. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kata Tang Huan dengan depresi. Omi memandang Tang Huan dan tiba-tiba berpikir, bibi Tang Huan di balik tirai. Huan Huan, kamu ikut denganku. Kemana? Omi menyeret Tang Huan ke puncak bukit yang sepi. Omi menghipnotis Tang Huan dan kemudian memanggil bibi, keluarlah sebentar. Segera setelah itu, Tang Huan yang terhipnotis membuka matanya. Nak, apa yang kamu cari lagi? Hei, bagaimana Huan Huan berubah menjadi tahap penggabungan? Nak, apakah kamu yang bermain-main denganku? Bibi, tentu saja ini aku. Aku sudah bilang sebelumnya, aku memiliki ki abadi di tubuhku, aku bisa memperbaiki batu roh dalam hitungan menit, dan aku juga bisa membantu orang lain memperbaiki batu roh. Lalu mengapa kamu mencariku sekarang? Bibi, aku sangat bingung sekarang. Silakan, demi kamu menjaga Huan Huan dengan baik. Bibi, sekarang di dunia ini, saya pernah mendengar bahwa batu roh kelas 7 akan punah, dan saya tidak dapat menemukan lagi untuk disempurnakan. Kamu telah naik ke tahap kombinasi di usia yang begitu muda, apakah kamu belum puas? Sudah waktunya bagimu untuk mengandalkan kultivasimu sendiri, meskipun menyempurnakan alam batu roh sama solidnya dengan kultivasimu sendiri. Tetapi jika Anda tidak memiliki pengalaman yang baik tentang proses kultivasi abadi, Anda tidak akan memiliki kenangan indah ketika Anda menjadi abadi di masa depan. Itu benar, tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Bisakah kamu membantuku? Bantuan apa? Bantu aku merebut jembatan pelangi. Jembatan pelangi ini adalah salah satu yang dapat mengarah ke tempat dengan aura yang lebih kaya. Sekarang jembatan pelangi ini dikendalikan oleh keluarga kultivasi yang kuat, senior. Jika aku diizinkan untuk mengendalikan jembatan pelangi, Tang Huan juga bisa berkultivasi dengan lebih baik.
Omi berkata, berharap bibi ini akan membantu, tetapi Omi juga merasa bahwa itu tampak agak tidak realistis. Apakah dia pergi dan memusnahkan keluarga tertentu? Selain itu, bahkan jika Anda merebut jembatan pelangi, Anda masih harus mengolahnya sendiri. Omi sangat terbiasa dengan itu, dan sekarang sulit untuk beradaptasi. Nak, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Itu benar, bantu aku merebut jembatan pelangi ah. Jadi bagaimana jika aku mengambilnya? Kamu tidak cukup kuat sendiri, kamu masih akan diambil kembali, kamu tidak bisa membiarkan aku menghancurkan keluarga sebesar itu. Jadi, sebaiknya kamu memikirkannya sendiri. Ki abadi di tubuhmu adalah ki abadi dari 9 iblis Taois kan? Omi terkejut, kamu tahu Raja Iblis 9 Taois? Mengenali. Bibi, bisakah kamu memberitahu kami sedikit tentang dari mana kamu berasal, siapa kamu sebenarnya? Ada apa dengan Tang Huan? Kenapa aku bisa memanggilmu? Tanya Omi penasaran. Bukankah aku sudah memberitahumu, ini bukan waktunya bagimu untuk tahu, dan selain itu, kamu juga tidak boleh memberitahu Tang Huan. Oke, demi kamu membantu Tang Huan, aku akan membantumu mengorbankan senjata ajaibmu. Bagus. Katakan, pada level apa kamu ingin mengorbankannya? Omi berpikir sejenak dan berkata, tentu saja, semakin maju semakin baik. Beri aku pedang terbangmu. Oke. Omi segera membawa pedang terbangnya ke Tang Huan. Tang Huan memegangnya di tangannya selama kurang dari setengah detik dan mengembalikannya kepada Omi, berkata, saya telah membantu Anda mengorbankan senjata ajaib Anda ke tingkat surgawi yang lebih rendah, alasan mengapa saya tidak membantu Anda mengorbankannya. Ke kelas surgawi atas adalah karena saya khawatir Anda akan bangga. Apa? Kelas atas surgawi? Omi tercengang. Tingkat senjata sihir adalah dari rendah ke tinggi, primer, menengah, atas, surgawi, dan abadi semu. Saat ini, senjata ajaib Omi adalah kelas surgawi yang lebih rendah. Sial, Omi merasakan perasaan yang luar biasa hanya dengan memegangnya di tangannya. Bibi, kamu terlalu jahat. Baiklah, artefak sihirmu telah meningkat, tetapi wilayahmu terserah padamu, aku tidak dapat membantumu. Alam roh juga tidak dapat menemukan batu roh kelas 7, dan pada akhirnya, kamu masih perlu mengolah sendiri. Namun, Anda memiliki 1000 tahun, tidak perlu terburu-buru. Aku tidak bisa menunggu 1000 tahun. Saat itu, Tang Huan tertidur lagi, dan Omi tahu bahwa bibi itu sudah pergi. Bibi ini, saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi dia tahu Raja Iblis 9 Dao, dan, dilihat dari nada suaranya, sepertinya Raja Iblis 9 Dao tidak terlalu hebat di matanya, karena dia tidak terlihat terkejut sama sekali. Dan bibi ini, sepertinya dia adalah eksistensi yang bahkan lebih hebat daripada Raja Iblis 9 Dao. Latar belakang identitas macam apa yang dimiliki Tang Huan? Melihat ayah Tang Huan, Tang Jingtian, seorang abadi kelas bawah yang sangat biasa, tidak akan pernah bisa berhubungan dengan bibi ini, dan Tang Jingtian pasti tidak tahu rahasia di balik Tang Huan. Omi tidak terlalu menebak-nebak. Omi mengambil pedang terbang surgawi tingkat bawah di sana dan tersenyum, senjata yang begitu kuat, Omi bahkan tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan orang terkuat dari tahap DVD. Omi berkata dan mengirim Tang Huan kembali ke desa Matau, lalu Omi segera pergi ke danau air tawar di belakang desa Matau. Sebelumnya, Murdi mengatakan bahwa danau air tawar ini adalah wilayah ular banjir yang disebut berkepala 8. Omi berdiri di atas danau air tawar dan berteriak, Kung Snake, keluar, ayo kita ngobrol. Detik berikutnya, ada suara gemerincing di permukaan danau, dan seorang wanita tua dengan ekor ular manusia bergegas keluar dari danau. Bagian atas tubuh wanita tua ini adalah manusia, tentu saja, bahkan jika itu adalah manusia, wajahnya terasa seperti roh ular, dagunya sangat runcing, singkatnya, meniru manusia dan tidak menyukai perasaan itu. Siapa kamu, berani menyinggung wilayah Hong Snakeku? Omi terdiam, Hong Snake, aku memintamu untuk keluar dan mengobrol denganku. Kamu mencari kematian. Jangan pernah mengatakan mati, aku khawatir aku tidak akan bisa menghentikannya. Mengau. Wanita tua berekor ular itu tiba-tiba membunuh dengan telapak tangan. Telapak tangan itu seperti langit jatuh. Omi takut untuk pertama kalinya melawan pria kuat dari tahap tubuh gabungan. 1733. Namun, Omi langsung menebas dengan pedangnya. Momentum kuat menyebar dari pedang terbang Omi, dan wajah wanita tua berekor ular itu memutih. Surga, senjata ajaib tingkat surga. Wanita tua berekor ular itu panik dan berteriak, lepaskan hidupmu, selamatkan hidupmu. Omi melihat bahwa ular banjir bermata 8 bahkan memohon belas kasihan dan segera berhenti. Ular banjir bermata 8 sangat marah. Apa? Anda tidak berani melawan saya? Tanya Don Omi. Maaf temanku, tetapi jika aku telah menyinggungmu dimanapun, tolong maafkan aku. Ular banjir bermata 8 itu panik. Sambil bercanda, itu adalah senjata sihir tingkat surga. Seseorang yang bisa memiliki senjata sihir tingkat surga pasti bukan dari 5 laut berat, dia pasti turun dari 7 laut berat untuk bermain. Dan melihat penampilannya dan begitu muda, di mana lagi bisa ada remaja sekuat itu selain Seven Heavy Seas? Menghitungmu sebagai orang yang masuk akal. Tuan muda ini, beranikah saya bertanya, apakah Anda dari 7 laut berat? Tanya ular banjir bermata 8. Omi tersenyum, apakah itu sesuatu yang bisa kamu tanyakan? Maaf, aku sedang usil. Omi berkata, Hachimoku, aku kekurangan tenaga saat ini. Aku ingin kamu bergaul denganku, apakah kamu setuju dengan ini? Ah, apa, kamu tidak setuju? Tidak, aku bertanya-tanya bagaimana hal yang baik bisa jatuh di kepalaku. Kamu wanita tua, kamu cukup banyak bicara, oke, hanya kamu, bergaul denganku mulai sekarang. Terima kasih, Tuan Muda. Panggil aku Tang Sao. Ya, terima kasih, Tang Sao. Ular banjir bermata 8 bersemangat. Jika dia mengikuti Omi, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk pergi ke 6 laut berat dan 7 laut berat untuk berkultivasi di masa depan.
Jalan menuju Laut Enam berat dikendalikan oleh 8 besar keluarga abadi. Tidak ada kesempatan untuk pergi ke sana, bahkan tidak tahu seperti apa 6 laut berat itu. Omi bertanya, Ice, kamu tampaknya sangat teliti tentang senjata ajaibku, ya? Apakah senjata ajaibku kuat? Ular banjir bermata 8 membenci di dalam, berpura-pura menjadi perbandingan. Perbandingan tanpa wajah, senjata sihir peringkat surga, dan mengatakan itu tidak kuat. Tang Sao, artefak surgawimu, tentu saja kuat, belum lagi 5 lautan. Bahkan 6 lautan tidak dapat ditemukan, hanya 7 lautan legendaris yang ada. Laut berlipat 7. Omi berkata dalam hati, Laut berlipat 7 telah berubah menjadi legenda, aku benar-benar tidak tahu tempat apa itu. Laut 7 kali lipat seharusnya menjadi tempat di mana kekuatan terkuat di seluruh alam spiritual berada, dan mereka yang tidak berada di tingkat atas bahkan tidak bisa naik ke sana. 6 lautan benar-benar tidak memiliki senjata sihir tingkat surgawi. Tanya Omi. Tidak, meskipun aku belum pernah ke 6 laut dalam hidupku, tapi aku yakin tidak ada senjata sihir tingkat surga sama sekali, dan senjata sihir tingkat atas adalah ayah langka di 6 lautan. Jumlahnya tidak banyak. Begitu. Omi bertanya lagi, artefak sihir macam apa yang dimiliki 8 keluarga budidaya abadi utama? 8 keluarga kultivasi immortal yang hebat dari 5 lautan. Saya pernah mendengar bahwa setiap keluarga memiliki setidaknya satu senjata sihir superior bermutu tinggi sebagai harta klan. Oh, Omi berkata dalam hatinya, saya memiliki senjata ajaib tingkat surgawi. Saya tidak tahu apakah itu terlalu menonjol, tetapi jika ini ditargetkan oleh orang-orang kuat, jika saya tidak dapat mengalahkan mereka, tidakkah saya harus melakukannya? Menemui mereka, Omi bertanya, apakah ada pembudidaya binatang yang kuat di sekitar sini? Kamu menginginkannya, Tang. Aku ingin pergi dan berbicara dengan mereka. Di sekitar sini, ada bos saya, dia burung emas. Sudah lebih dari 1000 tahun berkultivasi, dan saat ini berkultivasi ke tahap pertama Dewa Pembagi. Dewa Pembagi Orde Pertama. Omi agak takut di dalam, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menghadapi Orde Pertama Dewa Terbagi dengan senjata ajaib kelas surgawinya. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Namun, tanpa berusaha, Omi tidak tahu apa kekuatan terkuatnya. Apakah kamu pikir aku bisa mengalahkan burung sutra emas dengan senjata ajaib kelas surgawi? Ini aku tidak bisa menjaminnya, bagaimanapun juga kamu hanya di tahap kombinasi. Di dunia kultivasi tingkat lanjut, ada pengetahuan umum yang diketahui semua orang, kehilangan bidang, tidak peduli apa artinya kamu memilikinya. Untuk memutarnya. Dengan kata lain, bahkan jika Anda memegang bahkan alat sihir terkuat, jika Anda kekurangan satu bidang, Anda harus berkeliling, karena Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, dan apa gunakan bahkan alat sulap terkuat jika kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Omi mengutuk dalam hati, apa-apaan ini, sepertinya aku hanya bisa sombong di tahap gabungan dengan senjata sihir surgawi, dan aku masih harus berkeliling ketika aku mengalami tahap pengalih perhatian, itu sangat tidak menyenangkan. Meskipun dalam hati Omi kesal, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu, lagi pula, dia bahkan tidak bisa bereaksi, dia masih kentut. Karena itu masalahnya, ayo pergi, kembali ke desa Matau bersamaku. Tang Sao, apa yang kamu lakukan di desa Matau? Sejauh yang saya tahu, desa Kepala Kuda adalah tempat di mana beberapa hantu tua dari 4 laut berkultivasi. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya juga berasal dari 4 lautan, apakah Anda akan mempercayai saya? Kenapa, kamu tidak turun dari Seven Seas untuk bermain? Kamu pikir aku akan membiarkanmu mengetahui rahasia seperti itu? Bagaimanapun, identitas eksternalku berasal dari laut 4 kali lipat. Oh, saya mengerti, hehehe. Omi kembali ke desa Kepala Kuda, dengan ular banjir bermata 8 mengikuti di belakang Omi. Omi terbang ke bawah dan memasuki kamar batunya, tempat Mukianji masih berkultivasi. Ular banjir bermata 8 harus berdiri di udara. Namun, tidak sampai setengah menit setelah ular banjir mata 8 berdiri, lusinan lelaki tua yang berkultivasi di ruang batu keluar dengan dahi berkeringat. Memberi penghormatan kepada senior, saya ingin tahu senior apa yang datang ke desa Kepala Kuda untuk diperintahkan. Beri hormat kepada senior. Semua lelaki tua gemetar ketakutan. Ular banjir mata 8 ini bagaimanapun juga adalah binatang buas jika dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Siapa yang bisa melakukan apa? Para lelaki tua itu tertekan. Ya, apa yang dilakukan oleh ular banjir mata 8 di sini? Ular banjir bermata 8 menyapu mata puluhan lelaki tua yang gemetaran, lalu mendengus. Lusinan lelaki tua itu berlutut ketakutan. Tidak semua orang seperti Omi pergi ke atas untuk membunuh. Mereka pembudidaya abadi biasa, tidak ada tandingannya bahkan jika mereka berada satu alam jauhnya, belum lagi bahwa ular banjir mata 8 adalah beberapa alam yang lebih kuat dari mereka dan benar-benar dapat memusnahkan semuanya. Orang-orang tua dengan lambaian tangannya. Pada saat itu, Omi keluar, melihat orang-orang tua yang menggigil, dan berteriak kepada ular banjir mata 8, Hei, mata 8, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini dan menakut-nakuti orang? Kamu pikir kamu kesempatan besar, bukan? Berpura-pura datang ke desa Kepala Kudaku. Ular banjir bermata 8 dengan sedih berkata, Tang Sao, kamu salah paham. Mereka terbang satu persatu sendiri. Dan kemudian aku tidak mengatakan apa-apa. Mereka gemetar ketakutan di mana mereka berada. Sungguh, aku tidak lakukan apapun. Sekelompok orang tua semua memandang Omi tidak percaya. Omi berkata, baiklah, semua Taois tua, jangan gugup, dia tidak akan menyakitimu. Tang, Omi, dia. Apakah kamu bahkan tidak mengenali ular banjir bermata 8? Dia bergaul denganku sekarang. Bergaul denganmu sekarang. Puluhan lelaki tua bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Kenapa Omi baru saja memasuki 5 laut dan ular banjir mata 8 di dekatnya bergaul dengan Omi? 1734.
Omi berkata kepada Ei Tai Song Snake, 8 mata, kembalilah ke danaumu dulu, aku akan meneleponmu jika terjadi sesuatu. Oke, Tang Sao, aku akan kembali dulu, telepon seseorang untuk memberitahu aku jika terjadi sesuatu. Omi menganggukkan kepalanya, dan ular banjir mata 8 berbalik dan terbang. Begitu ular banjir bermata 8 itu pergi, sekelompok orang tua itu hanya mengendur, jika tidak rasanya seperti ditindas oleh kekuatan, kata Omi dalam hatinya, betapa sekelompok lelaki tua dengan sedikit untuk ditunjukkan. Dia, saudara Tang, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Anda bisa menaklukkan ular banjir bermata 8? Ular banjir bermata 8 itu adalah gabungan pembudidaya binatang tahap ke-7. Bai Wuyu berjalan ke Omi dan berkata, Bai Senior, saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda, pada kenyataannya, saya sudah tak terkalahkan di bawah divide stake. Ya, apa yang kamu katakan? Sekelompok lelaki tua hampir mati ketakutan, tetapi seseorang dari tubuh gabungan tahap pertama mengatakan bahwa dia sudah tak terkalahkan di bawah divisi. Ya, saya tak terkalahkan di bawah divisi. Kata Omi lagi, saya memiliki senjata sihir surgawi, dan gabungan tahap ke-9 dapat menebas sampai mati dengan pedang bahkan sebelum saya. Ah, jadi Anda tahu, oke, Anda orang-orang tua. Saya, Tang, benar-benar tidak terbiasa tinggal di parit ini, jadi saya mungkin harus pergi dari sini. Mau kemana? Murdi sibuk bertanya. Setidaknya pergi ke tempat dengan populasi besar atau temukan cara untuk berbaur dengan 8 keluarga besar abadi dan pergi ke 6 lautan. Bai Wuyu berkata, Saudara Tang, jika Anda benar-benar ingin bergabung dengan 8 keluarga besar abadi, saya punya beberapa saran. Kamu memberitahukan saya. Seperti yang Anda ketahui, 8 keluarga abadi besar tidak mengizinkan orang luar memasuki wilayah mereka, tetapi jika Anda menjadi salah satu dari mereka, Anda akan dapat masuk. 8 keluarga abadi besar, meskipun mereka menikah satu sama lain, pernikahan mereka satu sama lain tidak akan sepenuhnya menyelesaikan banyak kontrak pernikahan anak-anak mereka. Oleh karena itu, 8 keluarga kultivasi abadi yang hebat akan sering merekrut pria dengan nama asing untuk menikahi beberapa wanita dari keluarga mereka sebagai pasangan abadi. Oh, maksudmu memberitahuku untuk menikahi seorang wanita yang ada di sana dengan 8 praktik abadi besar? Tidak ada yang namanya menikah atau tidak menikah di dunia abadi, hanya menjadi pasangan, itu satu-satunya cara bagi Anda untuk bergaul dengan 8 keluarga abadi utama, jika tidak, tidak mungkin. Hahaha, begitu. Hati Omi sudah menolak mengambil pendekatan ini, meskipun Omi tidak keberatan tidur dengan satu wanita lagi, itu akan menyakiti Mukianji, dan Omi tidak suka memiliki selir sekarang. Omi mengucapkan selamat tinggal pada desa kepala kuda dan membawa Mukianji, Yan Xinyi, Lu Yuxi, dan Tang Huan 4 gadis bersamanya, langsung menuju ke salah satu dari 8 keluarga budidaya abadi utama yang disebut keluarga awan api. Ketika mereka tiba di gerbang keluarga Vireklut, sebuah tembok yang menjulang tinggi, setinggi ribuan meter, menghentikan Omi dan yang lainnya. Apalagi Omi bisa melihat ada formasi pelindung di atas tembok kota. Dapat dikatakan bahwa terlalu sulit untuk memasuki bagian dalam keluarga awan api. Di dalam keluarga awan api ini, dengan populasi miliaran, itu mandiri dan tidak berkomunikasi dengan dunia luar sama sekali. Omi, kenapa kamu tidak menikahi seorang wanita dari keluarga awan berapi-api, toh aku tidak keberatan? Kata Mukianji. Jangan katakan sesuatu yang retoris, aku bisa tahu dari raut wajahmu bahwa kamu tidak bersungguh-sungguh. Mukianji mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu tidak harus melakukannya jika itu karena kamu tidak peduli padaku. Aku tidak mempermasalahkanmu. Jika aku benar-benar menginginkannya, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menghentikanku. Wanita, yang agak menarik bagiku ketika aku berada di alam fana, tidak lagi menarik bagiku. Lalu bagaimana kita akan berbaur dengan 8 keluarga abadi yang hebat? Omi menghela nafas, mengapa kita harus berbaur dengan 8 keluarga kultivasi abadi yang agung? Apakah mencampurkan ke dalam 8 keluarga kultivasi abadi yang agung tentu kultivasi yang lebih baik? Bahkan jika saya bercampur dengan 8 keluarga abadi besar, tidak semua orang bisa pergi ke 6 lautan lagi. Dan bahkan jika saya pergi ke 6 lautan, itu bukan peningkatan yang berisik, jadi saya tiba-tiba merasa bahwa saya mungkin tidak ingin memasuki 8 keluarga abadi besar. Kamu berpikir seperti itu. Benar. Lalu apa rencanamu jika kamu tidak bergaul dengan 8 keluarga abadi utama? Omi berpikir selama beberapa menit, lalu berjuang sedikit dan berkata, saya pikir apa yang harus saya lakukan saat ini. Daripada mencoba mencari cara untuk masuk ke dalam gua secara kebetulan, saya malah harus membuka gua milik saya. Memiliki dan menenggelamkan gigi saya ke dalam kultivasi. Mukianji tersenyum. Kamu akhirnya mengerti apa yang kamu lakukan, kan? Apa gunanya memasuki 8 keluarga kultivasi yang hebat, hanya untuk melihat apakah ada kesempatan untuk mendapatkan sedikit batu roh kelas 7. Jadi, kamu masih tidak dapat berkultivasi dengan tenang, atau Anda ingin menjadi oportunistik? Omi mengangguk. Bagus, karena itu masalahnya. Mari kita terima kenyataan, kawan. Mulai hari ini dan seterusnya, kita semua akan bekerja keras dan berkultivasi dengan serius. Tidak ada lagi fantasi tentang batu roh kelas 7. Ayo, mari kita cari Feng Shui harta karun, buka gua, dan kultivasi secara formal. Tang Huan dan yang lainnya juga sibuk menganggukkan kepala. Omi dan yang lainnya melihat sekeliling untuk melihat di mana auranya lebih kuat, dan kemudian mereka akan membuka gua di sana. Setelah mencari beberapa hari, Omi akhirnya menemukan tempat yang bagus. Ini dia, aura di sini bagus, cocok untuk membuka gua. Kata Omi. Jadi, Omi bergegas ke gunung besar itu. Mukianji memperingatkan Omi, hati-hati jika ada master di sini lagi. Benar saja, begitu Omi mendarat di tanah, 3 pria terbang keluar dari berbagai bagian gunung ini. Rekan Taois ini, gunung ini sudah memiliki master, jadi saya harap Anda sudah mencari tempat. Kata salah satu pria itu.
Omi kaget, setelah mencari selama beberapa hari, dia menemukan harta Feng Shui dan ternyata ditempati oleh seseorang. 5 lautan benar-benar memiliki sejengkal tanah. Omi memandang ketiga pria yang terbang keluar. Ketiga pria itu tampak setengah baya. Di antara mereka, 2 di antaranya berada di tahap DVD, dan 1 berada di tahap ke-8 dari tubuh gabungan. Ini adalah kelompok kecil yang tidak bisa tersinggung. Omi tersenyum dan berkata, maaf mengganggu ketiganya, aku pergi. Omi tidak punya pilihan selain pergi. Tepat ketika Omi hendak pergi, pria yang merupakan gabungan peringkat ke-8 berteriak, tunggu. Apakah ada hal lain? Omi sedikit waspada. Pria dari tahap ke-8 gabungan itu, mata menatap 4 wanita Mukianji. Omi seorang pria dari tahap pertama gabungan, dengan 4 wanita cantik untuk dirayu, akan aneh jika tidak ada yang terjadi. Tinggalkan 1 wanita di belakang, lalu kamu bisa pergi. Pria tahap 8 tubuh gabungan itu menjilat bibirnya dan berkata, mereka siap menutup pintu mereka selama 1 atau 2 tahun. Keinginan mereka akan sangat kuat setelah setiap kali mereka pergi. Tiba-tiba melihat 4 cantik, aneh rasanya mereka bisa melepaskannya. Omi dengan marah berkata, senior orde ke-8 tubuh gabungan ini, kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini, salah satu dari 3 pria, seorang pria dari tingkat pertama ramalan, juga berkata, tinggalkan 1 untukku juga, aku menginginkannya. Menunjuk tangannya ke Mukianji, dia berkata sambil tersenyum, bersenang-senanglah. Tidak menyentuh seorang wanita dalam waktu yang lama, sedikit tidak sabar. Omi mendengus, jangan mencari kematian. Kamu, gabungan tahap pertama, juga berani mengatakan tidak. Cukup berbelas kasih bahwa aku membiarkanmu meninggalkan wanitamu. Percayalah jika kamu mengatakan 1 kata lagi, aku akan membiarkanmu mati di sini dan keempat wanita ini, semuanya menjadi pasangan dao kita. Kata pria terkuat yang teralihkan itu. 1735. Ya, coba saja, Omi mendengus. Meskipun Omi tidak bisa mengalahkan tahap gangguan, ada 2 dari mereka di tempat kejadian. Tetapi Omi tidak khawatir sama sekali hari ini, karena Tangguan ada di sini. Dan ketika Bibi keluar, dia akan mencubit mereka dalam beberapa menit. Mencari kematian. Pria yang berada di tubuh gabungan tahap ke-8 segera membunuh Omi. 2 pria lainnya di tahap gangguan tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, di mata mereka Omi terlalu lemah. Omi langsung menyerang dengan pedang. Pria di tubuh gabungan tahap ke-8 hanya sempat berteriak saat dia dibunuh oleh Omi, yang bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan tubuh bayinya. 2 pria yang tersisa di tahap memecah belah tercengang, dan bereaksi dengan berteriak, kakak ketiga. Kakak ketiga mereka, tepat di bawah hidung mereka, dipotong-potong oleh pedang Omi. Kamu. Kedua pria di video stage tidak bisa tidak melihat Omi lagi, hanya untuk menemukan kengerian mereka bahwa senjata ajaib di tangan Omi adalah senjata ajaib kelas surgawi. Senjata ajaib tingkat surga. Itu adalah senjata ajaib tingkat surga, tidak heran. Kedua pria yang terganggu itu terkejut. Omi berkata, atas nama rakyat, saya memberitahu Anda bahwa waktu Anda untuk mati telah tiba. Batas waktu. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami dengan senjata sihir surgawi? Kamu terlalu konyol, apakah kamu percaya, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggerakkan jari dan kamu sudah terbunuh olehku, apa penggunaan senjata sihir terkuat sekalipun? Sebaliknya, bunuh kamu, dan senjata sihir surgawi akan menjadi milik kita. Salah satu pria di tahap distraksi berkata, meneteskan air liur pada pedang terbang di tangan Omi, tapi dia sepertinya lupa bahwa dengan keahliannya, dia bisa mengendarai senjata ajaib tingkat surgawi. Senjata ajaib tingkat surgawi tidak dapat digerakkan tanpa kultivasi tahap Mahayana. Kamu pikir kamu bisa mengendarai senjata sihir tingkat surgawi di tahap pemisahan, ya? Omi mendengus dengan jijik. Jadi bagaimana jika saya tidak bisa mengendarainya? Saya bisa membawanya dan pergi ke 8 keluarga abadi yang hebat dan menawarkannya kepada salah satu dari mereka. Bagaimana menurut Anda mereka akan berterima kasih kepada saya? Hahaha. Kedua pria di DVD stage bahkan tampaknya tidak lagi berduka atas kematian saudara ketiga mereka. Omi berteriak, Bibi, keluar sebentar. Pada saat itu, mata Tangguan tiba-tiba berubah, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Lu Yuxi dan Yan Xinyi sibuk berkata, Huan Huan, ada apa denganmu? Tangguan tersenyum pada mereka berdua seolah-olah mereka adalah orang asing yang menyapa mereka, lalu memandang kedua pria yang terganggu itu dan berkata, 2 tikus, jangan lihat status apa yang mereka miliki. Setelah mengatakan itu, mulut Tangguan bergerak dan menghembuskan udara. Wow, napas itu tampaknya sangat kecil, tetapi ketika dihembuskan ke kedua pria itu di tahap distraksi, tubuh mereka hancur seperti manusia kertas. Huan Huan, kamu. Lu Yuxi dan Yan Xinyi sama-sama tercengang, kapan Tangguan menjadi begitu kuat? Astaga, itu tidak bisa dipercaya. Omi tersenyum kecil, di depan Bibi ini, tahap pengalih perhatian benar-benar terlalu lemah, dan bisa hancur dengan menghirup udara. Baru saja, dia seperti musuh besar, tetapi sekarang tidak ada krisis sama sekali. Omi, kenapa kamu bertemu dengan musuh yang hebat lagi? Bibi, aku tidak mau, Bibi. Jika kamu begitu kuat, mengapa kamu tidak membantu kami lebih banyak? Kamu harus membuat kami melalui semacam proses. Bantu saya dan beri saya batu abadi sehingga kita bisa naik. Jika saya langsung membantu Anda naik, orang akan berpikir Anda adalah anak haram saya. Selain itu, tidak ada salahnya mengalami lebih banyak. Sayangnya, melonjak sudah terbiasa, aku tidak bisa beradaptasi lagi. Baiklah, Omi, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, aku khawatir aku tidak akan ada selama 300 tahun ke depan. 300 tahun, ya Tuhan, jangan membuatku takut. Omi kaget, Bibi ini adalah kartu Omi, 300 tahun tidak bisa memanggilnya, bukan? Jadi, dalam 300 tahun ke depan, kamu sendirian. Jika sesuatu terjadi pada Tangguan, kamu juga tidak akan muncul.
Tidak bisa muncul. Saya memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan selama 300 tahun ke depan. Masalah tentang hidup saya sendiri. Dan saya tidak bisa mengurus diri sendiri. Saya tidak bisa mengurus orang lain. Bibi, kamu tidak bisa berbohong padaku. Percaya atau tidak putriku, Kuan Huan ada di tanganmu. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Putrimu. Haha, Bibi, kamu akhirnya memberitahu kami apa hubunganmu dengan Tang Huan. Tapi bagaimana Tang Huan bisa menjadi putrimu? Oh, itu terlintas dalam pikiranku. Baiklah, aku akan memberitahumu kalau begitu. Tepatnya, kehidupan terakhir Tang Huan adalah putriku. Awalnya, kehidupan terakhir tidak ada hubungannya denganku lagi. Aku tidak perlu melakukannya. Keras kepala, tidak peduli betapa aku merindukan cinta lamaku, Tang Huan tidak bisa kembali ke kehidupan terakhirnya. Tapi, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang lebih spesifik. Aku pergi, tolong. Tunggu, senior, apa maksudmu kamu akan pergi? Apakah kamu telah dirasuki oleh Tang Huan? Ya, ketika putri saya masih hidup, saya takut terjadi sesuatu padanya. Jadi saya memisahkan sepotong jiwa saya dan memasukkannya ke dalam jiwa putri saya. Setelah putri saya meninggal, dia mengalami reinkarnasi dan lahir di dunia roh, dan sepotong jiwaku ini mengikutinya. Dan karena itu, aku dapat menemukannya dalam kehidupan ini. Jika tidak, aku tidak akan dapat menemukannya dalam keadaan normal. Begitu, jadi utas jiwamu ini sekarang akan dipisahkan dari tubuh Tang Huan. Benar, saya tidak dapat memiliki kekurangan jiwa untuk waktu yang lama. Setelah 300 tahun, saya memiliki bencana besar. Saya harus mengambil kembali gumpalan jiwa saya sekarang dan mempersiapkan diri dengan baik untuk bencana besar dalam 300 tahun. Jadi, masa depan Tang Huan ada di tangan Anda. Anda dapat memperlakukannya sebagai saudara perempuan atau istri, sesuai keinginan Anda. Singkatnya, Anda harus melindunginya. Tentu saja, Anda harus berhati-hati. Aku yakin kamu bisa mengatasinya. Bagaimanapun juga, kamulah yang dipilih oleh Raja Iblis Sembilan Dao. Tapi, tanpamu, bagaimana aku bisa berpura-pura menjadi pasangan di masa depan? Kata Omi getir. Bisa aja. Baiklah, jadi kapan kita bisa bertemu denganmu lagi? Dalam 300 tahun. Saya pikir itu akan menjadi waktu yang sangat lama. Saya pikir Anda mengatakan bahwa 300 tahun akan baik-baik saja. Jiwaku sekarang akan terlepas dari Tang Huan, yang berarti bahwa aku tidak akan pernah muncul lagi. Karena begitu aku melepaskan, aku tidak akan pernah bisa kembali, kecuali kamu muncul di hadapanku lagi dan aku menggabungkan seuntai jiwaku ke Tang Huan lagi. Jadi, bahkan setelah kami naik, kami tidak akan bisa menemukanmu. Jangan khawatir, kita pasti akan bertemu lagi jika itu takdir. Selamat tinggal, Omi. Baiklah, kata Omi tak berdaya. Tang Huan menoleh ke Lu Yuxi Yanxinyi lagi dan berkata, kalian semua adalah pacar Tang Huan. Terima kasih telah merawatnya. Bibi, sama-sama. Lu Yuxi tersenyum. Awalnya mereka terkejut, tapi sekarang mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi. 1736. Saya harap Anda terus menjadi saudara perempuan yang baik. Kami akan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, di tubuh Tang Huan, sebuah titik kecil cahaya tiba-tiba terlepas, lalu langsung menuju ke langit dan menghilang ke langit. Pergi. Bibi itu benar-benar pergi. Dan jika dia menghadapi bahaya di masa depan, Omi tidak akan bisa lagi memanggilnya. Ini membuat hati Omi mengurangi banyak keamanan. Jika dia menghadapi musuh yang kuat di masa depan, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapinya. Omi menghela nafas. Pada saat itu, Tang Huan bangun. Apa yang baru saja terjadi padaku? Kamu, Yan Xinyi bahkan tidak tahu harus berkata apa. Omi berkata, tidak apa-apa, katakan saja yang sebenarnya. Yan Xinyi dan Lu Yuxi lalu memberitahu Tang Huan apa yang baru saja terjadi. Apa? Ibuku di kehidupan sebelumnya. Bisakah kalian berhenti bersikap konyol? Tang Huan merasa tidak percaya. Omi berkata, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak, dia sudah pergi. Dan saya tidak tahu apakah ada kesempatan untuk melihatnya lagi. Dia mengatakan bahwa dia memiliki bencana besar dalam 300 tahun. Saya pikir bencana besar ini seharusnya sangat besar. Karena, dia bahkan berpisah di Tang Huan. Begitu kecil jiwa harus diambil, itu menunjukkan seberapa besar bencana besar itu baginya setelah 300 tahun. Mari berharap dia bisa selamat dari kesengsaraan besar 300 tahun dari sekarang. Yan Xinyi memberkati. Mu Qianji bertanya, Omi, tidak heran kamu tidak terkendali dan sangat arogan. Oh, benar. Tetapi di masa depan, saya tidak memiliki kartu ini di hati saya. Sial, saya bahkan tidak tahu bagaimana saya akan berkeliling lagi. Lebih baik lebih berhati-hati di masa depan, kata Mu Qianji. Hanya itu yang bisa kita lakukan, ayo pergi, buka gua. Omi tidak terlalu memikirkannya. Di gunung ini, 5 gua tempat tinggal dibuka, 5 gua tempat tinggal dihubungkan bersama. Ini untuk alasan keamanan. 3 orang yang telah Omi bunuh sebelumnya. Tentu saja Omi tidak ketinggalan cincin penyimpanan mereka. Setelah membuka rumah gua, Omi menuangkan isi cincin penyimpanan mereka untuk melihat apakah ada batu roh. Ada puluhan ribu batu roh, tapi sayangnya, itu semua adalah batu roh kelas 6. Batu roh kelas 6 tidak lagi berguna bagi Omi. Total, ada lebih dari 30.000 batu roh kelas 6, dikonversi ke kelas 7, itu 36 buah. 36 buah dari kelas 7, aku bahkan tidak bisa mencapai tahap ketiga tubuh gabungan, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah berbicara, Omi memurnikan 2 juta keping batu roh kelas 6, dan Omi naik ke tubuh gabungan tahap kedua. Omi, seluruh 5 lautan, atau bahkan 6 lautan, temukan beberapa juta batu roh kelas 6, kamu masih harus bisa menebusnya. Jadi, paling banyak pada tahap gabungan, kamu masih bisa menggunakan kelas 6. Batu roh untuk ditingkatkan.
Tapi setelah tahap penggabungan, ketika Anda mencapai tahap pemisahan, tidak ada yang bisa Anda lakukan, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Omi tersenyum, mencari tahu jutaan batu roh kelas 6, hehe. Berapa lama ketika saya benar-benar mengumpulkan sebanyak ini? Saya khawatir saat itu, saya akan berada di tahap divide dalam kultivasi saya sendiri. Baiklah, jangan repot-repot memperhatikan ini di masa depan, hanya berkonsentrasi pada kultivasi. Saya tidak percaya bahwa orang lain dapat berkultivasi sendiri. Jangan lupa, di alam fana, saya, Omi, adalah yang paling jenius dari semua, yang pertama melangkah ke dalam kehampaan. Omi mulai berkultivasi dengan tenang. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. 3 bulan pintu tertutup, hampir seolah-olah dia telah tidur dalam sekejap mata. Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa 3 bulan dunia tampak terlalu singkat, dan Omi merasa dia tidak membuat kemajuan apapun bahkan setelah 3 bulan berkultivasi. Omi tiba di Gua Mukianji, tempat Mukianji masih berkultivasi. Kianji, Omi, kamu keluar dari gerbang. Baiklah, istirahatlah. Omi menepuk-nepuk debu di tubuh Mukianji, dan Mukianji berdiri. Ada kemajuan? Tanya Don Zimmer. Tidak, Mukianji menggelengkan kepalanya. Saya kira itu akan memakan waktu 30 tahun untuk merasakan beberapa kemajuan. Kata Mukianji. Brengsek 30 tahun, hidup seperti ini, 1000 tahun tidak cukup untuk hidup. Kata Omi sedih. Mungkin sebaiknya kita jalan-jalan dulu di One Heavy, sebelum bertemu denganmu. Saat tuanku dan aku sedang berkultivasi, walaupun kami juga sering tutup, kami sering keluar untuk latihan lalu mengumpulkan beberapa ramuan spiritual, membeli beberapa pil roh dan sejenisnya, sebagai cara untuk membantu kultivasi kita. Sekarang kita tidak melakukan apa-apa dan menutup pintu kita setiap hari untuk menyerap energi spiritual, saya pikir sulit untuk naik ke sana. Sekarang kita sudah di alam ini, itu benar bahwa kita membutuhkan bantuan dari beberapa obat dan pil roh bahkan lebih. Juga, batu roh akan habis tetapi pil roh, ini adalah sumber daya terbarukan. Yah, mari kita coba lain hari. Atau temukan beberapa senior tua dan tanyakan kepada mereka pengalaman apa yang mereka miliki. Saat ini di dunia kultivasi abadi, ketika mereka bertemu seseorang yang lebih kuat dari kita, mereka ingin membunuh kita dan mengambil harta dari kita. Di mana ada senior tua untuk membimbing mereka, itu semua terserah mereka. Jangan membicarakannya, bangunkan Tangguan dan yang lainnya, mari kita bahas beberapa cara. Tunggu, Mukianji tiba-tiba memanggil Omi. Apa itu? 3 bulan yang lalu, mantan ibu Tangguan mengatakan bahwa kamu mengambil Tangguan sebagai saudara perempuan atau istri. Bagaimana menurutmu? Ini. Mengapa kamu tidak ketika istrimu? Setelah semua, kita semua jarang ditakdirkan untuk bersama untuk menumbuhkan keabadian. Jalan tanpa akhir, bertahun-tahun yang panjang, total satu kesepian sangat kesepian. Mukianji dikatakan. Omi tersenyum, ribuan Jie, kamu tidak sedang mengujiku untuk apapun, kan? Gugup aku serius dan Lu Yuxi itu, kamu juga. Speechless, Omi memutar matanya. Kaulah yang tidak bisa berkata-kata. Omi berkata, di dunia fana, saya memiliki banyak istri dan selir. Sekarang saya telah datang ke dunia abadi. Saya sangat santai. Jangan membebani saya. Apakah saya harus menyeret sekelompok wanita ke belakang? Saya lagi untuk melakukannya. Apa gunanya wanita? Di alam fana Anda masih bisa tidur. Tetapi di alam roh, itu mudah ditutup selama bertahun-tahun dan beberapa dekade. Untuk apa Anda membutuhkan begitu banyak wanita? Apa teorimu, sih? Bahkan jika itu bukan pasangan daumu, kita semua, di masa depan, kita kemungkinan besar akan tetap bersama. Apa bedanya hanya sebagai penghiburan bagi tubuh dan pikiran mereka yang kesepian. Cici, kau jahat sekali. Omi mengamuk. Mukianji terdiam, aku hanya tidak mau. Baiklah, kamu terlalu memikirkannya. Omi berjalan keluar dari ruang gua dan datang di sebelah beberapa kamar gua, membangunkan Tangguan, Lu Yuxi, dan Yan Xinyi. Mereka bertiga juga memiliki lapisan debu. Mereka duduk selama 3 bulan, semua orang tertutup debu. Omi, seorang pria dengan 4 wanita, juga benar-benar keajaiban dunia abadi. Namun, orang luar tidak tahu, mereka pasti mengira mereka berempat adalah pasangan kultivasi abadi Omi. Baiklah, semuanya telah bekerja keras, mari kita istirahat dan mendiskusikan bagaimana kita harus berkultivasi sebelum kita melakukan upaya lagi. Kita mungkin sangat tidak efektif jika kita menutup pintu secara membabi buta seperti ini. Kata Omi kepada mereka bertiga. Aku merasa belum membuat kemajuan dalam 3 bulan ini. Ya, saya merasa kita perlu menemukan ramuan spiritual, pil roh, atau sesuatu untuk membantu. Kata Tangguan. Omi tersenyum sedikit dan menatap Tangguan. Tangguan telah tumbuh menjadi kecantikan yang dewasa. Jika dia masih agak hijau sebelumnya, dia sekarang benar-benar dewasa. 1737. Omi pergi berburu hewan buruan dan kemudian mereka berlima memanggangnya untuk menyelesaikannya. Setelah mereka selesai makan, Omi terus mengasingkan diri selama sekitar setengah bulan dan tidak segera keluar untuk pelatihan atau apapun. Alasan mengapa Omi melanjutkan pengasingannya selama setengah bulan adalah karena surah Eighteen Blade milik Omi berada pada saat kritis dan tidak bisa dihentikan, jadi dia siap sekaligus. Setelah terus menutup pintu selama setengah bulan, pedang ke-18 surah milik Omi akhirnya mencapai bila ke-12. Betul, 12 pisau. Sebelum dipraktikkan ke pisau ke-9, kali ini dipraktikkan ke-12 pisau sekaligus. Omi tidak akan melupakan legenda bahwa setelah berlatih 18 pisau, dia bisa membuka harta karun besar Wang Xiuluo saat itu. Harta karun ini diketahui banyak orang, siapapun yang bisa mempraktikkan 18 belati Shuro dengan sukses besar akan dapat membuka harta karun Wang Sura.
Ini adalah sesuatu yang Omi tidak pernah lupakan. Sebelum Omi tidak memikirkan aspek ini, berpikir bahwa itu masih jauh dari pedang ke-18, tetapi sekarang, tanpa sadar berlatih ke-12 pedang, sepertinya itu tidak jauh. Faktanya, Omi tidak hanya tidak melupakan harta terpendam pedang ke-18, ada harta lain yang juga tidak dilupakan Omi, yaitu, sebelum Raja Iblis 9 Taois naik, dia telah membangun gua super di dunia roh. Yang seluruhnya terbuat dari batu roh, dan yang ini juga merupakan harta karun. Hanya saja, harta yang satu ini hanyalah legenda, dan sekarang orang-orang di dunia ini meragukan apakah Raja Iblis 9 Taois itu nyata, tetapi Omi tahu itu nyata. Omi berjalan keluar dari guanya. Omi, apakah kamu berlatih 18 pedang sura? Tanya Mukianji. Tentu saja, berlatih hingga pedang ke-12. Wow, berlatih dari sebelum pedang ke-9 hingga pedang ke-12. Ya, baiklah, sekarang kita siap untuk pergi. Kemana? Omong kosong, tentu saja ini adalah perburuan harta karun sambil berlatih dan mencari eliksir. Harta apa? Mukianji bingung. Omi tersenyum, apakah kamu tidak tahu bahwa 18 pisau sura menyembunyikan harta yang besar? Legenda mengatakan bahwa siapapun yang mempraktikkan 18 belati Shuro dengan sempurna dapat membuka harta wang sura dari jutaan tahun yang lalu. Meskipun saya hanya berlatih 12 belati Shuro sekarang, kita sudah bisa mulai mencarinya, dan pada saat kita menemukan harta karun wang sura, saya mungkin sudah mempraktikkannya dengan sukses besar. Sungguh atau tidak, kamu masih menganggap serius legenda dari jutaan tahun yang lalu? Mukianji terdiam, legenda sejauh ini biasanya salah. Omi berkata, faktanya, ada harta karun yang lebih kuno, harta 9 iblis Taois. Saya melihat sebuah buku di perpustakaan One Heavy Heavenly Treasure City sebelumnya. Itu semua tentang beberapa selebriti dunia ini. Saya melihat halaman tentang Raja Iblis 9 Dao. Pengantar mengatakan bahwa sebelum Raja Iblis 9 Dao naik saat itu, dia meninggalkan sebuah gua yang semuanya terbuat dari batu roh, tetapi tidak ada yang tahu di mana itu. Saya harus menemukan gua super itu. Dari Raja Iblis 9 Dao, orang lain mungkin berpikir bahwa legenda kuno seperti itu pasti palsu, tetapi saya percaya itu nyata karena Ki abadi Raja Iblis 9 Dao ada di dalam tubuh saya. Intuisi saya memberitahu saya bahwa itu nyata. Selain itu, insting pertamaku memberitahuku bahwa harta 9 Raja Iblis Taois itu seharusnya berada di 6 lautan, dan ada banyak sekali air. Di 6 lautan, tempat dengan banyak air. Bagaimana kamu tahu? Intuisi pertama, bagaimanapun, Ki abadi Raja Iblis 9 Dao ada di dalam diriku, itu normal bagiku untuk menghasilkan beberapa intuisi. Jika aku menemukan harta batu roh yang dulu dimiliki oleh Raja Iblis 9 Taois, hehe, kami, Reri. Kata Omi dengan penuh harap. Lebih besar dari Tangguan berkata, pertama, kita harus memiliki kesempatan untuk mencapai 6 lautan. Benar, benar, tujuan kita selanjutnya adalah mencoba untuk mencapai 6 laut. Omi menganggukkan kepalanya. Mukianji bertanya, Omi, kalau begitu, jadi kamu tidak akan diam-diam berkultivasi, atau kamu mencoba menjadi oportunistik dengan batu roh dan harta karun? Omi tertawa, ribuan orang, semua orang di seluruh dunia kultivasi mencoba berspekulasi, hanya saja beberapa orang benar-benar tidak dapat memikirkan cara untuk melakukannya, itulah mengapa mereka harus jujur membuka gua dan menghabiskan waktu bertahun-tahun. Tahun dalam pengasingan. Kami, di sisi lain, karena kami memiliki kesempatan untuk menemukan harta karun, mengapa tidak mencobanya, kalau kami menemukannya? Yan Xinyi berkata, saya pikir apa yang guru katakan masuk akal, saya mendukung guru kali ini. Dua harta yang guru katakan, keduanya terasa tidak halus. Benar, 18 pisau sura, guru telah melatih pisau ke-12, apakah masih jauh dari 18 pisau? Saya merasa lebih mudah untuk menemukan gua batu spiritual 9 iblis Taois, Ki abadi 9 Taois iblis ada di dalamnya. Tubuh Tuan, pasti ada bimbingan. Baiklah, lalu bagaimana kita bisa sampai ke 6 lautan? Omi tersenyum, ini seharusnya tidak sulit. Teknik penyamaranku dan Tousan Ekstremes telah mencapai ketinggian tertentu. Kita dapat sepenuhnya menyamar dan dengan santai berbaur dengan salah satu keluarga besar abadi, kemudian menemukan cara untuk melakukan perjalanan ke 6 laut. Namun, Tang Huan, Yusi, Yan Xinyi, kalian bertiga tidak akan bisa bepergian bersama kami. Kalian bertiga, pergi ke desa kepala kuda dulu, aku akan membiarkan ular banjir mata 8 merawatmu, atau kamu bisa pergi ke gua ular banjir mata 8 untuk berkultivasi dan menunggu aku dan Mukianji kembali. Tang Huan mengerutkan bibirnya, taat atau akan lebih sulit bagiku untuk menemukan harta karun itu. Baik, kalau begitu mari kita bergerak. Kemudian, Omi dan yang lainnya, langsung menuju ke danau air tawar tempat ular banjir mata 8 berada. 8 mata, Tang Sao, kamu di sini. Ular banjir bermata 8 terbang dengan antusias. Omi berkata langsung, 8 mata, ketiga teman saya ini, Anda merawatnya untuk saya, dan berkultivasi di sini bersama Anda terlebih dahulu. Tang Sao, kenapa kamu tidak membawanya bersamamu? Saya memiliki sesuatu yang besar untuk dilakukan, jangan khawatir, hanya mereka, saya akan membiarkan Anda pergi ke Seven Seas untuk berkultivasi di masa depan. 7 laut, benarkah? Mata ular banjir bermata 8 berbinar, 6 laut berat sudah menjadi impian terbesarnya, 7 laut berat benar-benar tidak terpikirkan. Ingat, pastikan untuk menjaga mereka tetap aman. Pasti, ular banjir mata 8 meyakinkan. Omi juga khawatir, lagi pula, dunia abadi ini sangat berbahaya, bertemu wanita cantik yang langsung dicemarkan, bertemu orang lemah yang terbunuh, 10 pembudidaya abadi, 9,5 terbunuh, hampir tidak ada yang meninggal karena usia tua. Tang Huan, Lu Yuxi, Yan Xinyi, kalian bertiga berkultivasi dengan baik di sini di Aitais, jangan pergi kemana-mana, percayalah, kita akan kembali dalam 10 tahun atau 1 atau 2 tahun. Omi menginstruksikan.
Yah, kamu harus pergi dan kembali dengan cepat. Tentu saja. Omi dan Mukianji pergi dan mereka bertiga dengan enggan melihat sosok Omi menghilang. Omi tiba di pintu masuk terdekat dari 8 keluarga, yang disebut keluarga awan api, di tembok kota. 1738. Bagaimana kita akan berbaur? Tidak perlu terburu-buru, mari kita tunggu di sini sebentar. Ketika seseorang keluar, kita akan membunuh orang itu dan kemudian menyamar sebagai orang itu dan memasuki keluarga awan api sebagai gantinya. Omi dan Mukianji menunggu di gerbang selama hampir 3 hari sebelum seorang pria dan seorang wanita akhirnya keluar. Pria itu sangat tampan dan muda, dan wanita itu memiliki kulit yang indah. Puan Muda Ming, Nona Yue, beberapa pria kuat yang Anda jaga di gerbang menyambut mereka berdua. Yah, kita akan ada di sekitar, jangan khawatir. Oke. Setelah itu, pria dan wanita itu meninggalkan gerbang kota dan langsung menuju ke arah tertentu. Teruskan, tunggu sampai tidak ada orang di sana dan habisi mereka berdua. Kata Omi, lalu keduanya mengikuti dengan tenang. Ketika mereka mencapai beberapa ratus kilometer jauhnya, Omi melihat bahwa sudah hampir waktunya, dan segera terbang untuk menghentikan pria dan wanita itu. Laki-laki dan perempuan ini, laki-laki itu berada di tingkat ketiga dari permuliaan, dan wanita itu berada di tingkat pertama dari permuliaan. Dan Omi dan Mukianji sama-sama berada di tahap gabungan, jadi habisi mereka. Apa kalian? Beraninya kau menghentikanku? Pria itu menatap Omi dan Mukianji dengan sangat marah. Omi mendengus, kematian sudah dekat dan kamu masih keras kepala. Mati sampai akhir. Nah, apakah Anda serius akan melakukan sesuatu yang bodoh? Nada menghina pemuda itu. Sial, kamu adalah stage ketiga di luar kotak, menunjukkan nada menghina kepadaku, kamu tidak akan tahu bahwa aku adalah stage kombinasi, kan? Omi benar-benar tidak mengerti. Pada saat ini, wanita cantik itu berkata, kalian berdua, saya tidak tahu siapa Anda, tetapi saya menyarankan Anda, sebaiknya jangan pindahkan kami, ini adalah keluarga awan api, cucu dari 12 Raja Surgawi besar. Pikirkan tentang itu. Yoho, dan 12 Raja Surgawi, itu lucu, apakah 12 Raja Surgawi itu hebat? Omi mencibir. Wanita cantik itu mencibir, keluarga awan api, dengan populasi 1,8 miliar, dari 1,8 miliar orang ini, hanya ada 12 orang yang alamnya telah mencapai tahap Mahayana, 12 orang ini adalah 12 Raja Surgawi. Yang ini di samping saya saat ini, yang disebut awan api Ming, kakeknya sendiri, adalah salah satu dari 12 Raja Surgawi, pembangkit tenaga listrik panggung Mahayana. Sekarang, apakah Anda tahu apa artinya? Di seluruh 5 laut tidak ada yang berani menyentuh putra dan cucu dari 12 Raja Surgawi, bahkan 7 keluarga besar lainnya, gunung pencuri kecil mana yang Anda berani menyentuh kami? Mulut pemuda itu juga menganga, seolah-olah dia tidak takut sedikit pun pada Omi. Mukianji berkata, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh dia sebelum kamu berbicara. Bagus. Omi segera menerbangkan pedangnya untuk membunuh. Pada saat itu, sebuah kecelakaan terjadi, hanya untuk melihat pria bernama Fury Cloud Ming, yang tidak tahu apa yang telah dia aktifkan, tiba-tiba, tubuhnya dan tubuh wanita itu berubah menjadi ilusi. Pedang terbang Omi menebas benar-benar memotong udara, dan tubuh itu berubah menjadi ilusi. Fire Cloud Ming berkata dengan kejam, tunggu aku akan segera memburumu. Setelah mengatakan itu, tubuh mereka benar-benar berubah menjadi ilusi, dan kemudian menghilang. Pada saat ini, di salah satu aula utama keluarga awan api, seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba muncul, dua orang yang sama dari sebelumnya. Pria itu berkata dengan marah, bajingan, beraninya kamu membunuhku, membuatku kehilangan pot giok teleportasi. Wanita itu berkata, Kakak Ming, jangan marah, dua bajingan yang baru saja membunuh kita hanya beberapa ratus kilometer jauhnya dari gerbang barat laut kota awan berapi, kita akan segera mengirim seseorang ke sana sekarang, dan kita pasti akan mudah. Mereka dapat ditemukan, ditangkap atau dibunuh. Kemudian selidiki asal-usul mereka dan musnahkan 9 klan mereka sepenuhnya. Wanita berkulit pucat dan cantik ini tidak menyangka hatinya begitu kejam, dan dia bahkan tidak mengedipkan mata ketika dia mengatakan kata-kata seperti memusnahkan 9 klan. Ini omong kosong. Tatapan Vireklut Ming itu dingin. 12 cucu Raja Surgawi keluarga Vireklut sendiri juga berani mencegat dan membunuh mereka di tengah jalan. Dia benar-benar tidak ingin berbaur. Ini adalah sesuatu yang akan membuat seluruh 5 laut bergetar, dan itu masih sedikit. Ratus kilometer jauhnya dari keluarga Vireklut. Pada saat ini, Omi sangat tertekan. Mengapa mereka menghilang? Awalnya, dengan kekuatan Omi itu seperti menghancurkan semut. Mukianji berkata, Omi, pria itu bagaimanapun adalah cucu dari 12 Raja Surgawi dari keluarga awan berapi-api. Saya pikir kakeknya pasti telah memberinya semacam sihir pertahanan diri yang dapat langsung berteleportasi ribuan mil jauhnya saat diaktifkan. Tidak heran mereka begitu sombong dan bahkan terlihat sangat menghina di hadapan kita. Sial, aku ceroboh, kata Omi. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun, dan kita masih tidak tahu sihir macam apa yang mereka gunakan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Orang-orang tidak terbunuh. Begitu mereka melarikan diri kembali, mereka pasti tidak akan berhenti. Mukianji berkata, saya pikir kita harus keluar dari sini sekarang. Jika tidak ada yang lain, sejumlah besar orang kuat akan segera mengejar kita. Sungguh badai api, menyingkir. Pergi. Omi dan Mukianji tidak punya pilihan selain mundur terlebih dahulu. Tetapi alih-alih kembali ke desa kepala kuda, mereka pergi ke tempat lain. Benar saja, tidak lama setelah Omi dan Mukianji pergi, di langit yang jauh, 3 pembangkit tenaga listrik tahap pemisahan, dengan lebih dari selusin pembangkit tenaga tahap penggabungan, sedang menuju langsung ke arah mereka. Di antaranya, pria dan wanita yang baru saja ada di sana. Juga di sana. Tes mereka menuju ke arah ini, pastikan untuk mengejar mereka berdua.
Ya, Omi dan Mukianji tidak terbang terlalu jauh. Mereka untuk sementara bersembunyi di lembah yang jaraknya ribuan kilometer. Omi, kenapa kita tidak pergi ke keluarga besar yang lain? Tidak apa-apa. Saat Omi dan Mukianji hendak bergerak dan pergi ke keluarga lain, sekelompok orang mengepung mereka di langit. Itu adalah pasukan pengejar yang dikirim oleh keluarga awan api. Sial, bagaimana ini bisa menyusul begitu cepat? Omi dan Mukianji sama-sama berpikir bahwa mereka telah kehabisan lebih dari 1000 kilometer dan pasti tidak akan dapat menemukannya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menyusulnya. Mereka semua secara tiba-tiba lari. Kenapa kamu tidak terus berlari? Pria bernama Fury Cloudming menatap Omi dan Mukianji dengan mencibir. Omi dan Mukianji dikelilingi oleh kelompok orang itu. Kelompok orang ini tidak takut pada hal lain, tetapi takut pada 3 divisi itu. Dengan kekuatan senjata sihir surgawi Omi, dan kekuatan pedang ke-18 Sura yang dilatih hingga pedang ke-12, Omi bisa membunuh semua kecuali 3 tahap gangguan dalam satu tebasan. Kemudian, Omi bisa melarikan diri dengan Mukianji, dan dengan kecepatan senjata sihir kelas surgawi, saya khawatir ketiga tahap gangguan itu hanya akan memakan debu. Omi berkata, karena kamu ingin mencari kematian, aku akan memenuhimu. Aku awalnya ingin membiarkannya seperti ini, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengejar bahkan untuk mengejarku sampai mati. Jadi jika aku tidak melakukannya, tidak memenuhi Anda, bagaimana saya bisa memenuhi keinginan Anda untuk mencari kematian begitu banyak? Fury Cloudming itu mencibir, bunuh aku. Kau bahkan tidak membunuhku saat aku sendirian barusan. Sekarang, apakah Anda pikir Anda punya kesempatan? Lihat, ketiganya adalah pengecoh, dan mereka semua di bawah komando kakek saya. 1739. Omi mencibir, kakekmu juga harus mati suatu hari nanti. Apa yang kamu katakan? Yunming berapi-api sangat marah. Orang tahap kedua gabungan ini sangat sombong, tetapi kakeknya adalah seorang Mahayana. Dia benar-benar berani mengatakannya. Tepat pada saat ini, Omi tiba-tiba menyerang. Surah 12 gila, teriak Omi. Boom. 12 petir surgawi tiba-tiba dipancarkan dari langit, masing-masing memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ah, sekelompok orang terkejut. Bahkan 3 pembangkit tenaga listrik di Vide Stage terkejut. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang pernah melihat keterampilan bela diri yang begitu kuat. Namun, hanya dalam sekejap, 12 petir surgawi menyerang, tidak meninggalkan rumput untuk tumbuh. Di udara, selain dari 3 pembangkit tenaga listrik tahap pemisahan, sisanya, apakah mereka tahap penggabungan atau cucu 12 Raja Surgawi, semuanya menjadi abu. Bahkan 3 pembangkit tenaga listrik tahap yang memecah belah adalah abu. Ah, butuh beberapa detik bagi 3 pembangkit tenaga listrik tahap pemisahan untuk bereaksi, tetapi sudah terlambat. Semua pria yang mereka bawa, serta Tuan Muda Fury Cloudming, telah hilang, menjadi abu, hanya menyisakan satu bau terbakar di udara. Ya Tuhan, Tuan Muda Ming dia. Salah satu pembangkit tenaga listrik di Vide Stage tercengang, benar-benar tercengang. Hal semacam ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Omi berkata, Tuan Muda Ming Anda telah berubah menjadi debu di udara, mungkin, di udara yang baru saja Anda hirup ke dalam paru-paru Anda. Tiba-tiba, 3 pembangkit tenaga listrik tahap pemisahan kembali ke akal sehat mereka dan mata mereka langsung tertuju ke arah Omi. Mereka bertiga juga tidak mengenali senjata sihir Omi sebagai senjata sihir tingkat surga, karena pedang surah ke-12 milik Omi baru saja menarik perhatian mereka, dan mengira itu hanya kekuatan seni bela diri, mengabaikan kekuatannya. Dari senjata ajaib, kamu benar-benar membunuh cucu dari 12 Raja Surgawi keluarga kami. Salah satu pembangkit tenaga listrik di Vide Stage berteriak. Omi mendengus, kembalilah dan beritahu 12 Raja Surgawi yang dibuang, aku akan membunuh mereka semua nanti. Sebelum Omi bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menawarkan pedang terbangnya dan terbang menjauh dengan suara gemerincing. Omi harus menjadi yang pertama terbang, kalau tidak bahkan tidak akan ada kesempatan untuk mengorbankan pedang terbangnya. Kejar, 3 tahap pemisahan segera mengejar satu sama lain dengan marah. Namun, hanya beberapa saat kemudian, mereka kehilangan pandangan dari Omi. Apa yang terjadi? Mengapa mereka begitu cepat? Surga pedang terbang mereka tidak bisa menjadi pedang terbang kelas atas kan? Pedang terbang kelas atas tidak bisa secepat ini. Ah, jangan bilang itu pedang terbang kelas atas. Wajah 3 pembangkit tenaga listrik di Vide Stage sangat berubah. Ayo pergi, pertama kembali ke keluarga awan berapi-api dan beritahu keluarga bahwa Tuan Muda Ming telah berubah menjadi abu. Bisa, cepat, atau kita akan lebih kacau lagi. Selain itu, orang itu sekarang mungkin memperoleh pedang terbang surgawi. Jika keluarga lain mendahului kita akan menjadi orang berdosa. Kita harus menemukannya sebelum keluarga lain melakukan. Omi melihat ke belakangnya, tidak ada yang mengejarnya untuk waktu yang lama, dan mendengus dengan jijik, bahkan tidak melihat pada level berapa pedang terbang Omi. Belum lagi tahap pembagian distrik, aku khawatir Raja Surgawi 12 penggali kotoran sendiri keluar, dia mungkin tidak bisa mengejar Omi. Omi, aku khawatir fakta bahwa kamu memiliki pedang terbang surgawi akan segera tersebar di 5 laut ketika saatnya tiba. Hei, aku mengerti, pada saat itu, 8 keluarga budidaya abadi utama di 5 laut berat akan cemburu. Benar, aku khawatir kita akan diburu oleh 8 keluarga budidaya immortal. Kejar saja mereka. Omi terdiam. Hanya saja Omi juga cukup tertekan di dalam, dia telah merencanakan untuk berbaur dengan keluarga abadi tertentu, tetapi ternyata lebih baik merencanakan daripada berubah. Lebih besar dari, mari kita pergi ke 7 keluarga kultivasi abadi utama lainnya, dan berbaur sementara 7 abadi utama lainnya bahkan sebelum mereka mendengar berita itu. Yah, itu satu-satunya cara. Omi dan Mukianji langsung menuju ke keluarga budidaya abadi tingkat miliar berikutnya, sebuah keluarga bernama Rubah Biru.
Keluarga rubah biru ini, saya mendengar bahwa populasinya juga melebihi 2 miliar, dan kekuatannya tidak di bawah keluarga awan api. Keluarga rubah biru, tentu saja, juga memiliki pembangkit tenaga listrik panggung Mahayana, dan ada sebanyak 13 dari mereka. Dari tentu saja, 13 tahap Mahayana mereka ada di sana. Di dalam keluarga mereka, juga memiliki status tinggi, menjadi rubah biru 13 Raja Surgawi. Namun, di mata Umi, tidak peduli apakah itu 12 Raja Surgawi dari Vireklut atau 13 Raja Surgawi dari rubah biru, mereka semua menghancurkan Raja Surgawi. Tidak lama kemudian, 3 pembangkit tenaga listrik tahap yang memecah belah dari keluarga Vireklut kembali ke keluarga Vireklut dengan kepala abu-abu. Laporan. Mereka bertiga terbang ke tempat paling sentral di mana Vireklut berada, mirip dengan istana, dan berteriak 8 kali. Beberapa detik kemudian, sekelompok orang terbang keluar. Berteriak 8 kali berarti masalahnya serius, dan sudah menjadi aturan mereka bahwa semua orang kuat yang mendengar teriakan itu harus segera muncul. Tentu saja, jika tidak serius berteriak tanpa pandang bulu, maka mereka harus menanggung akibatnya. Saat ini awan api Ming dibunuh dan awan api 12 Raja Surgawi dipermalukan sudah cukup untuk mendapatkan 8 teriakan. Apa itu? Sudah lama sejak ada orang yang berani berteriak 8 kali. Ketiga pembangkit tenaga listrik tahap pemisahan itu segera melaporkan kepada semua orang, di domain Gunung Awan sebagian, Tuan Muda Fury Cloud Ming, terbunuh dan tubuhnya menjadi abu bersama dengan bayinya, bersama dengan selusin pembangkit tenaga listrik sisi keluarga tahap kombinasi yang mati bersamanya. Selain itu, orang yang membunuh Fury Cloud Ming diduga memegang senjata sihir superior kelas atas di tangannya, bahkan mungkin senjata sihir kelas surga. Di samping itu, orang yang membunuh Fury Cloud Ming, keterampilan bela diri yang dia lakukan, diduga pedang ke-18 Sura yang telah hilang selama jutaan tahun. Apa? Itu seperti sambaran petir, meledakkan semua orang. Membunuh Fury Yunming sudah menjadi masalah besar, bagaimanapun juga, dia adalah cucu dari 12 Raja Surgawi, tapi aku tidak menyangka akan ada 2 berita penting lagi, senjata sihir kelas surgawi yang dicurigai, dan terlebih lagi, sebuah Shuro Blade ke-18 yang diduga telah hilang selama sejuta tahun. Setiap orang yang hadir, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tahap yang memecah belah. Masing-masing dari mereka telah mendengar desas-desus tentang pedang ke-18 Sura, keterampilan bela diri dari pedang ke-18 Sura, yang menyangkut harta dari pembangkit tenaga listrik besar, Wang Sura, yang mendominasi dunia roh sejuta tahun yang lalu. Berita ini, jika menyebar, belum lagi keluarga Vireklut 5 laut berat, 7 keluarga budidaya abadi lainnya dari 5 laut berat, serta 6 laut berat dan 7 laut berat semuanya akan waspada. Cepat, segera beritahu 12 Raja Surgawi keluarga dan mengadakan pertemuan darurat. Ya, semuanya, segera masuk ke keadaan yang paling mendesak. Masalah ini bukan hanya tentang harta, jika tidak ditangani dengan benar, itu juga bisa menyebabkan kematian keluarga Vireklut mereka, karena, harta di balik pedang 18 Sura adalah pedang bermata dua. Pada saat ini, Omi dan Mukianji, sudah tiba di keluarga rubah biru. Demikian pula kita menunggu di sini, begitu seseorang keluar, kita akan membunuhnya, menyamar sebagai dia, dan masuk. Kata Omi, tapi, kita harus buru-buru ya, kalau tidak orang-orang terkuat dari keluarga awan api akan datang mencari kita. Jika kita menunggu 3 hari sampai seseorang keluar lagi seperti yang kita lakukan sebelumnya di keluarga awan api, maka kita benar-benar kurang beruntung. Sayangnya, itu bukan sesuatu yang bisa kita pegang. 8 keluarga abadi utama ini, populasi keluarga mereka sendiri hanya beberapa miliar, mereka sepenuhnya mandiri, tidak perlu bagi mereka untuk meninggalkan kota, dan mereka mungkin menang. Tidak memiliki banyak orang untuk meninggalkan kota dalam sebulan, jadi kita harus menunggu dan melihat. Jika saya tidak salah, anggota terkuat dari keluarga awan api pasti sedang bergerak, bagaimanapun juga artefak surgawi Anda terlalu menggoda. Hahaha, ayolah, 12 Raja Penggali Kotoran Surgawi, kalian datang sedikit lebih ganas. Omi tertawa keras bertingkah seolah dia tidak takut pada langit. 1740. Omi dan Mukianji menunggu di gerbang tembok keluarga rubah biru selama sekitar 3 jam, dan akhirnya, seseorang keluar. Cepat, seseorang keluar. Kenapa wanita petani yang lemah, dan hanya 1 orang? Omi kecewa. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah menunggu selama 3 jam, dan Tuhan tahu kapan yang terkuat dari keluarga awan api akan menemukan jalan mereka sampai ke sini. Kata Mukianji cemas. Omi ragu-ragu dan berkata, Kianji, kamu masuk keluarga rubah biru dulu. Tidak, kita harus masuk bersama. Kamu bodoh, hanya ada 1 orang yang keluar sekarang. Bagaimana aku bisa masuk? Jangan banyak bicara, ayo ikuti wanita petani itu. Ke depan sedikit, kita bunuh dia. Kamu menyamar sebagai wanita petani dan berbaur dengan keluarga rubah biru. Bagaimana denganmu? Aku akan terus menunggu di sini sampai seorang pria keluar sehingga aku bisa masuk. Oke. Omi dan Mukianji mengikuti wanita petani itu, dan ketika mereka hampir tidak berada di tempat siapapun, Omi menghentikan wanita petani itu. Senior mengampuni hidupku. Wanita petani itu segera berlutut ketakutan. Mukianji bertanya, siapa identitasmu, siapa namamu? Jika Mukianji ingin menggunakan identitasnya untuk berbaur dengan keluarga rubah biru, dia harus jelas tentang identitasnya. Omi berkata, Kianji, tidak perlu merepotkan, aku punya cara untuk mengakses ingatannya. Setelah mengatakan itu, tangan Omi menekan bagian atas kepala wanita petani itu. Wanita petani itu gemetar sebentar, segera setelah itu, Omi melepaskannya. Aku sudah tahu identitasnya, aku akan memberikannya padamu nanti. Hanya saja dia hanya orang biasa dari keluarga rubah biru. Sayangnya, agak tidak tertahankan bahwa kita harus membunuh orang biasa. Lalu bagaimana? Tidak, kita tidak punya cara lain, kita harus membunuhnya.
Mukianji harus membunuh wanita petani itu dan kemudian menyamar sebagai wanita petani itu. Omi kemudian memberikan informasi ingatan wanita petani itu kepada Mukianji. Baiklah, kamu dapat menemukan alasan untuk masuk ke keluarga rubah biru sekarang. Aku akan terus menunggu di sini. Omi berkata kepada Mukianji, saat ini Mukianji telah berubah menjadi wanita petani dari tadi, tapi ternyata begitu. Jelas. Mukianji berkata dengan aksen wanita petani, oke, tunggu sebentar, aku akan memanggil seseorang untukmu setelah aku memasuki Blue Fox City. Bagaimana kamu akan membantuku menelepon? Saya akan mencoba. Mengatakan itu, Mukianji langsung menuju gerbang kota itu. Penjaga gerbang di gerbang kota adalah pria kuat di tahap gangguan. Meskipun pria kuat itu tidak menginterogasi, dia menyapu matanya dan melihat bahwa wanita petani yang baru saja keluar. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Mukianji masuk. Jika tidak menyamar sebagai wanita petani itu, mustahil untuk masuk. Setelah Mukianji memasuki Blue Fox City, dia menemukan bahwa itu adalah kota yang sangat besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dan banyak gedung tinggi Daxia, gedung tertinggi. Saya khawatir, tingginya ribuan meter, seperti gedung-gedung di dunia fana, setiap bangunan memiliki puluhan atau ratusan lantai, dan setiap lantai dihuni. Namun, bukan baja dan beton yang menempa bangunan setinggi itu, tetapi sebuah batu besar, kokoh dan jauh melampaui baja dan beton. Mukianji datang ke sebuah jalan, menemukan seorang pemuda secara acak, dan berkata kepadanya, aku akan memberitahumu hal yang baik, pergilah keluar kota sekarang, kamu akan menemukan harta karun. Jika pria ini benar-benar keluar, Omi akan menemukan kesempatan untuk masuk. Namun, Mukianji berpikir terlalu sederhana, setelah pria itu berkata, keluar dari sini. Aku memberitahumu sesuatu yang sangat bagus, dan kamu bahkan tidak menginginkannya. Apakah kamu mencari perkelahian, nenek tua, dan kamu pikir siapapun bisa meninggalkan kota? Beraninya ada orang yang meninggalkan kota tanpa izin. Mukianji terdiam, jadi tidak semua orang bisa meninggalkan kota. Pada saat ini, Omi terus mengintai di luar gerbang kota. 12 Raja Surgawi dari keluarga Awan Api. Setelah mendapatkan berita, ke-12 Mahayana telah berangkat untuk mencari Omi dan Mukianji, dan dengan kecepatan mereka berpisah. Sementara laut 5 kali tidak sebesar itu, jadi aku yakin tidak akan butuh waktu lama untuk menemukan keluarga rubah biru di luar ini. Keluarga rubah biru, serta keluarga budidaya tingkat miliar lainnya, akan segera mengetahui berita itu, dan pada akhirnya, seluruh 5 laut berat akan mencari Omi. Oleh karena itu, Omi harus menjadi yang tercepat untuk berbaur di dalam keluarga rubah biru agar terhindar dari bencana besar ini. Kaisar tidak mengecewakan, Omi menunggu di pintu masuk keluarga rubah biru sekitar 1 jam lagi, dan akhirnya Omi melihat seseorang keluar. Yai, akhirnya ada yang keluar juga, kalau aku nggak keluar, aku nggak tahan lari dan sembunyi di tempat lain dulu. Omi heboh dan langsung menyusul orang yang keluar saat itu. Itu adalah seorang pria muda berusia pertengahan 30-an, dengan kultivasi yang sangat rendah, hanya pada tahap Heartshine. Berada di 5 laut dan baru berusia 30-an di tahap iluminasi hati, orang ini jelas merupakan seseorang dengan bakat yang sangat buruk dari keluarga rubah biru. Omi mengikuti pemuda itu dan datang ke sungai. Pemuda itu duduk di tepi sungai, menyeka air matanya dan berkata, ayah, ibu, kamu tidak akan mati sia-sia, aku akan bangkit, aku akan membalaskan dendamu, aku akan menjadi eselon atas keluarga. Tuhan, tolong beri saya hadiah. Omi tersenyum dalam hati, jadi itu adalah orang yang tidak ambisius dari keluarga rubah biru. Jangan khawatir, aku akan membantumu mencapainya. Suara Omi terdengar dari belakang. Kamu, siapa kamu? Pemuda itu panik dan berbalik. Omi bergegas naik dan menekan kepalanya dalam sekejap, dan beberapa menit kemudian Omi memperoleh informasi tentang ingatannya. Kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Bang, pemuda itu jatuh. Omi segera melakukan perubahan penyamaran dan langsung berubah menjadi penampilan pemuda itu. Pemuda ini, yang bernama Blue Fox Chong, juga cukup menyedihkan. Keluarganya tinggal di Blue Lake City, distrik 19, dan merupakan generasi ke-15 dari keluarga rubah biru, dan hanyalah orang luar di seluruh keluarga rubah biru. Sementara di distrik 19, statusnya juga sangat rendah. Orang tua rubah biru Chong, keduanya terbunuh. Gadis yang dia sukai sejak kecil, juga memandang rendah dia. Singkatnya, dia menjalani kehidupan yang sangat tidak berambisi. Omi membakar mayat Blue Fox Chong dan kemudian menuju ke Blue Fox City. Omi berjalan selangkah demi selangkah ke pintu masuk Blue Fox City. Seorang pria kuat di kepala tahap gangguan menatapnya dan tidak menghentikannya, membiarkan Omi masuk. Yai, akhirnya masuk keluarga rubah biru. Omi tersenyum acuh tak acuh. Namun, Omi terpisah dari Mukianji. Pada saat ini, Mukianji masih mendorong orang lain untuk pergi keluar kota. Ada harta di luar, tidak tahu bahwa Omi telah masuk saat ini. Omi mencari di kota, dan akhirnya Omi menemukan wanita petani yang disamarkan oleh Mukianji. Kianji, kamu, Suchen. Hei, ya aku masuk. Bagus, jadi sekarang kemana kita akan pergi selanjutnya? Ayo pergi ke rumah rubah biru dulu, lalu kita akan membahasnya. Bersambung.